Selamat siang Bapak Ibu Guru, terima kasih Bu Francisca. Beginilah kalau pakai daring ya, kadang lupa. Sama-sama. Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia, salam sehat untuk kita semua. Bergembira kita hari ini bisa ketemu kembali di hari keempat. Nggak terasa ya, besok sudah terakhir. Hari ini makin seru topiknya yang kita akan pilih hari ini untuk Bapak Ibu Guru sekalian, yaitu menyiapkan sumber daya manusia berkualitas melalui pembelajaran menggunakan teknologi masa depan. Pasti Bapak Ibu Guru kepo nih ya, teknologi masa depan kayak apa? Ya nanti aja ya, nanti kita simak. Hari ini narasumber spesial buat Bapak Ibu Guru adalah teman-teman Bapak Ibu Guru sendiri, seorang guru bernama Muhammad Handoko, sarjana pendidikan, guru sejarah, bukan guru IT loh. Jadi kami nggak mau sengaja kalau milih narasumber, walaupun bertopik teknologi, tapi kami mengundang guru-guru dengan latar pendidikan non-teknologi. Biar apa? Biar seru. Nanti yang kalau guru teknologi nanti pada ngomel, itu kan memang sekolahnya Pak, dari dulu bertahun-tahun belajar. Nah, kalau guru Pak Andoko, guru sejarah, Anda mau alasan apa lagi, ya kan? Nggak ada alasan kali. Jadi ini gurunya adalah guru sejarah yang sama sekali jauh dari teknologi. Nah, nanti Pak Ando akan cerita, kemudian akan bergabung juga narasumber kedua dari Acer Indonesia, Ibu Francisca Maya. Beliau adalah Marketing Manager Acer Indonesia. Orang penting loh Bapak Ibu. Jadi kalau butuh support Acer, ini harus ketemu Bu Francisca dulu, baru bisa diterima apa enggak. Terima kasih loh Bu Francisca mempercayakan acara ini kepada PGRI Smart Learning, dan semoga Acer mendapat manfaat dari acara ini, dan kedepannya kita punya program yang lebih baik lagi. Dan tidak lupa Bapak Ibu Guru, selalu always Pak Prof. Wardiman. Aduh, selamat siang Pak Prof. Wardiman. Selalu setia dari hari pertama sampai hari ini masih setia. Masa guru-guru yang lain masa kalah sama Prof. Wardiman? Usia beliau 86 masih mau belajar loh. Jadi jangan kalah ya Bapak Ibu Guru, semangatnya harus seperti semangat Prof. Wardiman. Ya, beliau di usia 86 masih kepo. Kepo terus Pak Prof. Wardiman. Jadi pengen tahu aja terus. Terima kasih Prof. Hari ini sebagaimana diskusi kita kemarin, saya menghadirkan guru muda Prof, guru sejarah. Jadi biar kita guru-guru yang lain bisa termotivasi. Ini loh guru sejarah, bukan guru komputer loh, gitu. Jadi semoga teman-teman termotivasi. Demikian pengantar dari saya, Bapak Ibu. Saya tidak mau berpanjang lebar. Saya persilahkan Pak Handoko. Selamat siang Pak Handoko. Selamat siang Pak James. Apa kabar Pak? Terima kasih bersedia untuk jadi pembicara hari ini. Kabar baik saya Pak Handoko. Pak Handoko semoga juga sehat. Ini dari sekolah ya Pak Handoko? Apa di rumah? Iya benar Pak. Saya masih di sekolah ini Pak. Masih di sekolah, luar biasa. Mari Pak Handoko silakan. Saya beri kesempatan waktu 20 menit, 30 menit. Banyak bersharing ya. Hari ini kita banyak sharing yang mau dengerin Pak Handoko ini ngapain sih? Pakai teknologi apaan sih gitu. Mari kita dengarkan bersama. Silakan Pak Handoko. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan di tengah-tengah perjuangan kita menghadapi pandemi COVID-19. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak James ya selaku moderator dan juga Bu Francisca sebagai narasumber kita juga. Apa yang sudah disampaikan Pak James tadi mengenai perkenalan diri saya, memang betul ya bahwa saya ini adalah seorang guru sejarah. Saya berasal dari SMA 12 Surabaya. Ketika diminta untuk berbagi pengalaman, jujur saja ini adalah sesuatu yang menarik, gitu ya. Sesuatu yang unik juga bagi saya karena
saya ini kan terbiasa menyampaikan materi-materi yang berkaitan tentang masa lalu gitu ya. Kan guru sejarah itu selalu bercerita tentang masa lalu. Dan sekarang saya diminta untuk berbagi pengalaman tentang pemanfaatan teknologi, bahkan teknologi masa depan gitu ya. Sangat ya berseberangan, tapi ini menjadi sesuatu yang menarik bagi saya. Ya, ini challenge-nya Pak Andoko. Iya. Ini poinnya kan memang di situ. Jadi saya mohon izin untuk berbagi slide presentasi saya terlebih dahulu. Silakan. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah ya, Pak. Jadi ini adalah penampakan diri saya gitu ya, perkenalkan. Kemudian saya ingin mengawali paparan materi saya itu dengan sebuah pertanyaan. Karena kan kita berbicara tentang masa depan gitu ya. Seperti apakah gambaran masa depan pendidikan di Indonesia? Saya yakin Bapak Ibu sudah memiliki gambaran atau mungkin bahkan belum memiliki gambaran sama sekali gitu ya. Oleh karena itu kita nanti bisa sedikit memprediksi melalui ada sebuah ya, mohon maaf ini isu yang penting. Sinyal Pak Andoko agak putus-putus tadi. Yang saat ini juga sangat hangat untuk dibicarakan, yaitu jelas Pak James, mohon maaf, memastikan lagi. Sekarang sudah jelas, tadi sempat terputus. Saya lanjut ya Pak James? Silakan. Oke, jadi ada satu isu yang sangat penting Bapak Ibu, yaitu era disrupsi teknologi. Singkatnya adalah di mana terjadi pergeseran yang sangat mendasar terkait aktivitas yang biasanya kita lakukan di sekarang bergeser cenderung ke dunia maya gitu, atau seringkali serba digital. Dan ini juga ditandai dengan berbagai macam inovasi-inovasi khususnya di bidang teknologi gitu ya, yang tujuannya adalah mempermudah kehidupan manusia atau biasanya kita kenal dengan nama revolusi industri 4.0. Nah, saya berikan contoh beberapa yang ada di sekitar kita, yaitu mungkin kita itu di tahun 90-an bahkan tahun di 2000-an awal itu masih sering ya menjumpai profesi fotografer keliling gitu. Baik itu yang keliling di perkampungan sekitar rumah kita ataupun yang berada di tempat-tempat wisata gitu. Tetapi dengan perkembangan teknologi yang begitu maju, profesi ini mulai tergerus gitu ya. Kita sudah jarang sekali menjumpai karena dengan perkembangan teknologi kita itu bisa memfoto diri kita sendiri bahkan bersama-sama dengan teman-teman kita itu ya secara mandiri gitu ya, sehingga membuat profesi ini tuh menjadi terpinggirkan. Kemudian contoh yang lain adalah bahwa kita itu seringkali menganggap transaksi jual beli itu harus ketemuan gitu ya antara pembeli dan penjualnya gitu ya. Tetapi dengan adanya perkembangan teknologi, kita itu bisa melakukan transaksi jual beli tanpa harus ketemuan antara dua orang ini tadi. Dan kita semuanya itu melakukan digital. Buktinya apa? Sekarang banyak sekali platform-platform online market gitu ya, atau jual beli online itu sangat banyak sekali. Ini menandakan bahwa memang sudah mulai terjadi pergeseran. Kemudian pertanyaan adalah bagaimana perkembangan teknologi di dunia pendidikan, apakah juga akan membawa dampak-dampak yang satu positif ataupun juga negatif gitu ya. Nah, di sini contoh sentuhan teknologi yang mengubah pendidikan baik itu di dunia maupun di Indonesia. Nah, dulu kita itu selalu menganggap bahwa sosok guru itu menjadi pusat daripada pembelajaran. Sampai-sampai kita itu menganggap bahwa kalau tidak ada guru, kita itu tidak bisa belajar. Jadi sangat penyampaian materi pembelajaran. Kemudian kita juga masih menggunakan buku-buku pelajaran yang konvensional, yang tebal-tebal gitu ya. Tetapi seiring dengan perkembangan teknologi, muncul perangkat-perangkat elektronik yang juga tersambung ke koneksi internet, membuat kita itu bisa mengakses jutaan informasi yang setiap detiknya itu selalu terbarukan. Kita bisa menggunakan Google misalkan, kita itu hanya tinggal menari-narikan jemari kita di atas smartphone kita itu bisa mencari informasi dengan cepat dan tepat. Ada lagi juga salah satu platform yang sangat sering kita gunakan yaitu
platform video ya, YouTube, di mana memang awalnya itu digunakan untuk ya sekedar hiburan saja, tetapi sekarang bahkan menjadi platform pendidikan yang sangat-sangat luar biasa. Mulai dari panduan yang sangat simpel menurut saya seperti cara memasak air, cara membuat slime gitu ya, sampai dengan panduan-panduan yang sifatnya itu sangat rumit, cara membuat robot gitu ya, dan berbagai macam panduan-panduan yang sangat rumit itu tadi. Nah, hal ini menandakan apa? Bahwa sudah terjadi pergeseran juga terkait peranan daripada Bapak Ibu guru sebagai pusat daripada pembelajaran. Kita juga sering sekali menjumpai fenomena di mana peserta didik kita itu ketika kita minta untuk mencari referensi terkait materi pembelajaran tertentu, kita melihat peserta didik kita itu dengan refleks yang sangat cepat gitu ya. Mereka langsung mengeluarkan smartphone mereka. Mereka langsung mencari informasi itu di dalam smartphone milik mereka. Ini kan terjadi pergeseran ya. Mereka tidak lagi langsung kepikiran langsung membuka buku gitu, tapi yang dibuka adalah smartphone mereka. Ini menandakan bahwa sudah terjadi pergeseran budaya khususnya di bidang pendidikan. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah masih relevan peran guru di masa depan ketika hal-hal yang sederhana yang biasanya dilakukan oleh Bapak Ibu guru seperti contohnya tadi melakukan proses transfer pengetahuan gitu ya, itu sudah mulai terpinggirkan oleh adanya perkembangan teknologi. Nah, di sini saya ingin mengutip satu pernyataan dari Profesor Ricardus Eko ya, yang hari Senin kemarin mungkin Bapak Ibu sudah ketemu ya. Dia itu mengatakan bahwa memang teknologi itu tidak akan bisa menggantikan guru, tapi guru yang tidak menggunakan teknologi itu akan tergantikan. Karena itu guru harus senantiasa belajar gitu ya. Karena memang sejatinya ketika kita sudah berhenti belajar, maka kita juga sudah berhenti menjadi seorang guru. Dari pernyataan ini kita itu diingatkan oleh Profesor Eko gitu ya, bahwa kita masih bisa kok mengajar tanpa teknologi, tapi hal-hal yang sangat sederhana itu tadi akan mulai tergeser oleh adanya teknologi. Nah, kemudian itu yang sulit Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita harus menyiapkan SDM Indonesia untuk bisa bersaing sekitar 5-10 tahun yang akan datang dengan perkembangan teknologi yang begitu masif gitu ya dan begitu cepat, maka peranan kita itu sebagai seorang guru akan kian sulit. Nah, kriteria apa sih yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu guru untuk mendukung pemberdayaan SDM yang unggul? Nanti yang kriteria yang pertama adalah mampu berpikir analitik, sistematik, dan berpikir problem solving. Kedua, mereka juga harus bisa berpikir out of the box gitu ya, kreatif dan inovatif. Kemudian mereka juga harus bisa berkolaborasi dalam tim atau bisa berkomunikasi dengan berbagai macam sudut pandang yang ada. Kemudian mereka juga harus menjadi sosok pembelajar sejati, di mana belajar itu bukan lagi menjadi sebuah dorongan dari orang lain, tapi memang sudah kebutuhan. Dan yang terakhir adalah berkarakter mulia. Dari sini kita itu juga tidak boleh hanya sekedar beradaptasi dengan era disrupsi teknologi, tetapi kita juga harus bisa menciptakan generasi-generasi muda itu yang akhirnya nanti akan menjadi pemimpin di era disrupsi teknologi. Nah, kemudian kita masuk ke materi pembelajaran berbasis teknologi. Jadi Bapak Ibu, ini saya sharing pengalaman saya gitu ya, tentang pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran mapel sejarah yang saya lakukan di sekolah saya. Jika nanti ada perbedaan pengalaman yang Bapak Ibu alami di sekolah Bapak Ibu mengajar, maka itu bisa menjadi sebuah bahan diskusi yang menarik. Yang pertama yang saya lakukan adalah saya itu membuat website pembelajaran Bapak Ibu. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, sekarang ini kan proses pembelajaran di masa pandemi ini seolah-olah tidak ada lagi yang namanya ruang dan waktu gitu. Sekat-sekat ruang dan waktu itu menjadi kian tipis gitu ya. Karena tanpa harus ketemuan pun kita bisa melakukan proses pembelajaran gitu. Kemudian buku-buku yang tebal itu yang biasanya peserta didik kita itu selalu ini ya, selalu merasa bahwa aduh Pak kok terlalu tebal gitu bukunya, saya males duluan misalnya. Kemudian juga ada budaya yang sudah bergeser tadi ya, jadi mencari informasi itu langsung di dunia maya seperti itu, sehingga kita juga harus membuat
modul-modul pembelajaran kita, materi-materi pembelajaran yang akan kita sampaikan itu juga dalam bentuk digital juga. Salah satunya adalah bisa menggunakan website pembelajaran. Manfaatnya banyak. Salah satunya adalah tidak mudah rusak gitu ya. Kemudian dia bisa diakses dalam posisi dimanapun ataupun dalam waktu yang mungkin seringkali peserta didik kita itu malam hari moodnya lagi bagus untuk belajar. Jadi mereka itu bisa langsung membuka materi-materi yang sudah kita ubah dalam bentuk website. Kemudian yang kedua adalah video pembelajaran, Bapak Ibu. Nah, dalam video pembelajaran ini kan seperti yang kita ketahui, tingkat literasi orang-orang Indonesia ini kan masih tergolong rendah gitu ya. Dan kebanyakan orang-orang Indonesia itu tertarik untuk mempelajari sesuatu itu melalui video. Nah, ini juga menjadi sesuatu media yang sangat interaktif juga ya, ketika kita bisa mengubah materi-materi pembelajaran kita itu dalam bentuk video pembelajaran. Saya yakin di masa pandemi ini sudah banyak sekali gerakan-gerakan maupun organisasi yang mendorong Bapak Ibu guru itu untuk mengubah gitu ya, atau menjadikan materi pembelajaran itu menjadi video pembelajaran. Kemudian, nah ini yang satu yang menarik ya menurut saya, yaitu video pembelajaran itu tidak harus Bapak Ibu yang membuatnya gitu ya. Bapak Ibu bisa mendorong peserta didik kita itu agar kreatif, gitu. Kreatif dalam hal menggunakan perangkat-perangkat teknologi gitu ya. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, anak-anak itu kalau lihat kamera gitu ya, atau dia itu sedang disorot kamera itu, dia itu secara otomatis refleks gitu loh. Jadi mereka itu lebih apa ya, lebih akrab ketika mereka sedang bergaya di depan kamera. Dan ini juga kita bisa manfaatkan untuk mendorong mereka membuat tugas-tugas yang kreatif gitu ya, khususnya di dalam video pembelajaran. Di sini saya contohkan, saya itu mendorong peserta didik saya untuk membuat video pembelajaran yang ada materi sejarahnya juga. Jadi mereka harus bermain peran tokoh sejarah. Ini siswanya Pak Andoko ya? Iya, ini siswa saya Pak. Jadi memang mendorong kreativitas gitu ya, agar mereka juga mau berkolaborasi dalam tim. Ini juga menjadi sangat penting berarti. Saya putarkan sebentar. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar bisa menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Nah, jadi tidak harus materi pembelajaran yang mungkin agak terlalu rumit, kita bisa mendorong mereka untuk juga mengkolaborasikan dengan kreativitas yang ada. Selanjutnya, tidak perlu selalu harus animasi. Iya Pak. Selanjutnya adalah, nah ini ada video game pembelajaran Bapak Ibu. Mungkin seringkali kita itu menganggap wah video game itu kan hanya sekedar hiburan gitu ya. Tapi di masa ini itu juga sudah mulai banyak developer game itu yang juga mulai mengembangkan game-game edukasi. Salah satunya adalah ini Assassin's Creed ya, Discovery Tour. Ada banyak sekali peradaban-peradaban kuno yang sudah dibuat oleh developer game Assassin's Creed. Tenang saja Bapak Ibu kan, wah kalau misalkan dalam video game itu kan pasti nanti materi sejarahnya itu apa ya, berbeda jauh dengan fakta sejarahnya. Tenang saja karena ini juga kolaborasi, tidak hanya sekedar unsur gamenya saja yang bermain, tapi juga melibatkan cendekiawan juga, yaitu sejarawan, orang-orang yang ahli dalam bidang sejarah. Nah, salah satu kelebihan daripada video game ketimbang video pembelajaran itu adalah kalau kita melihat video pembelajaran, kita itu hanya sebagai pengguna yang pasif gitu ya. Kita itu hanya sekedar melihat video pembelajaran itu dari awal sampai yang sudah ditentukan oleh si pembuat video itu tadi. Tetapi kalau kita menggunakan video game, kita itu bisa menggerakkan karakternya gitu ya. Jadi sisi interaktifnya itu lebih terasa daripada sekedar melihat video, meskipun video pembelajaran itu juga menggunakan animasi gitu ya. Tapi kita itu bisa menentukan jalannya pembelajarannya juga di dalam video game pembelajaran itu. Ini adalah contoh video game pembelajaran yang bisa kita gunakan di era sekarang ini, yang bisa mendorong peserta didik kita untuk lebih tertarik dalam mempelajari materi-materi yang ingin kita sampaikan. Kemudian, nah ini Bapak Ibu,
ada teknologi yang lain lagi yaitu virtual reality. Ini singkatnya adalah kita itu bisa menghadirkan sebuah pengalaman belajar gitu ya. Seolah-olah anak-anak itu sedang berada di sebuah tempat meskipun dia itu sebenarnya tidak ada di situ gitu. Jadi kita bisa membawa suasana lokasi-lokasi yang lebih kontekstual gitu ya di dalam kelas-kelas kita tanpa kita itu membawa peserta didik kita menuju ke tempat yang sebenarnya gitu ya. Nanti kita itu bisa menggunakan kacamata VR juga ya, atau VR glasses itu nanti Bapak Ibu bisa cari gitu ya. Itu juga akan menambah keseruan pengalaman belajar menggunakan teknologi virtual reality. Salah satunya adalah Museum Manusia Purba. Kenapa museum? Karena museum ini dalam mata pelajaran sejarah menjadi salah satu sumber sejarah yang tidak boleh dilewatkan untuk ya mengajarkan peserta didik mengenai materi-materi sejarah. Konten seperti ini banyak Pak ya untuk sejarah museum-museum di Indonesia. Kalau yang saya tahu Pak James itu ada di Museum Sangiran gitu ya. Ini adalah salah satu warisan dunia yang sudah diakui oleh UNESCO. Kemudian Museum Nasional yang ada di Jakarta itu juga sudah ada bentuk virtual reality-nya juga. Jadi memang belum semuanya, tapi museum-museum yang sifatnya nasional dan juga sudah internasional seringkali sudah menggunakan teknologi virtual museum. Gitu. Tapi untuk virtual museum yang lain juga ada kok. Iya, iya. Teknologi yang berikutnya yang saya gunakan itu adalah kalau ini pengalaman teman saya Bapak. Jadi kita juga bisa menggunakan laboratorium maya itu yang kita itu bisa praktek tanpa harus berada di dalam sebuah laboratorium. Nanti Bapak Ibu bisa buka milik rumah belajar Kemendikbud gitu ya. Ya, kalau ini punya Kemendikbud, pemerintah yang siap. Ya, benar Pak. Tapi kontennya diisi guru-guru sendiri ya. Ya, benar. Jadi memang itu adalah kolaborasi dari Bapak Ibu guru. Kemudian ada teknologi augmented reality. Atau mungkin Bapak Ibu biasanya itu kan sering menjumpai kalau sedang main medsos Instagram misalkan. Itu kan ketika kita menggunakan salah satu filternya kan muncul nanti di kening kita itu seperti ada kolom-kolom pertanyaan gitu ya. Itu juga contoh daripada augmented reality. Tapi di sini karena mata pelajaran sejarah, di sini saya akan contohkan teknologi augmented reality. Jadi kita itu bisa menggunakan kamera-kamera yang ada di dalam smartphone kita untuk bisa menghadirkan animasi tertentu ketika kita menyorot tanda-tanda tertentu gitu ya, yang sudah memang dirancang oleh developer aplikasinya itu bisa menampilkan animasi yang menunjukkan pembelajaran juga. Jadi nanti ini juga buku dari Sangiran Pak James. Ini saya dapatkan secara gratis. Nanti Bapak Ibu juga bisa mendapatkannya secara gratis. Tinggal download software augmented reality-nya, disorot ke buku. Jadi nanti sudah dapat buku, kemudian nanti Bapak Ibu bisa install aplikasinya, gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa install di smartphone anak-anak. Jadi anak-anak itu tidak harus bergantian, mereka bisa menggerombol gitu ya. Kalau misalkan kondisinya sudah tidak pandemi gitu, di dalam satu kelas nanti anak-anak itu bisa belajar sendiri melalui smartphone mereka masing-masing gitu. Jadi mereka satu persatu men-scan halaman demi halaman ini, nanti otomatis dia ini akan menjelaskan sendiri. Ya. Ini juga nanti ada yang koleksi ini ya manusia purba gitu Pak James. Jadi koleksi-koleksi museum itu juga sudah dilengkapi dengan teknologi augmented reality sehingga kita itu bisa menghadirkan alat-alat peraga sumber belajar itu secara 3 dimensi gitu ya. Nah ini ketika kita mencorot menggunakan kamera akan muncul, nah seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah bentuk gigi gitu ya. Jadi kita bisa sambil menerangkan juga. Nanti contohnya seperti ini. 3 dimensi langsung. Ini juga ada tengkoraknya juga. Nah ini ya. Ini kan pasti akan menjadi sesuatu yang menarik bagi peserta didik kita, apalagi di masa-masa yang perkembangan teknologi seperti ini. Kemudian saya lanjutkan.
yaitu ini adalah contoh-contoh tugas-tugas kreatif yang bisa Bapak Ibu dorong kepada peserta didik kita itu untuk memanfaatkan teknologi dengan tepat gitu ya, bisa menciptakan produk-produk yang kreatif yang cocok dengan kondisi zaman sekarang, seperti poster pembelajaran, kemudian nanti ada komik pembelajaran juga gitu ya. Jadi saya dorong peserta didik saya itu untuk menghadirkan cerita-cerita sejarah yang beda dari biasanya gitu. Biasanya kan kita membaca buku sejarah itu tebal-tebal gitu Pak James ya. Saya minta anak-anak itu untuk menyederhanakannya dalam bentuk komik-komik pembelajaran atau komik-komik sejarah gitu. Dan alhamdulillahnya ketika ada sebuah perlombaan yang digelar oleh Kementerian Pariwisata Jawa Timur, kita dapat juara untuk komik berjudul di Perang Raden Wijaya. Kemudian, nah ini Bapak Ibu ternyata macam bentuk teknologi yang sudah kita terapkan gitu ya, khususnya dalam proses pembuatan konten-konten kreatif, ternyata kita masih menjumpai bahwa dengan majunya perkembangan teknologi di dunia pendidikan ternyata tidak dibarengi dengan pemanfaatan yang tepat gitu ya. Peserta didik kita itu masih sering kita jumpai mereka lebih senang untuk menggunakan gadget-gadget mereka atau smartphone mereka itu untuk bermain game. Nah ini ada data-data unik yang saya temukan gitu ya dari beberapa lembaga survei. Yang pertama adalah survei KPAI gitu ya, bahwa di masa pandemi ini peserta didik kita itu 73,2% itu terbebani dengan tugas dari para gurunya. Kemudian data unik yang kedua adalah waktu bermain game online selama masa karantina pandemi itu naik 50-70% gitu ya. Dan yang ketiga, jumlah gamers di Indonesia ini menjadi naik gitu. Jadi 100 juta gamers yang akan ada di tahun 2020 khususnya di wilayah Indonesia. Ini terbanyak se-Asia Tenggara dan nomor 6 se-Asia gitu. Ini menjadi permasalahan juga gitu. Kita kan berharap bahwa dengan adanya teknologi itu bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik kita, ternyata dimanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya hiburan semata gitu. Dan ini kalau dibiarkan bisa membuat prestasi belajar peserta didik kita itu akan mengalami penurunan. Nah, kita harus melakukan kreativitas dan inovasi juga dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik kita itu tidak mengalami penurunan hasil belajar. Nah, ini adalah salah satu miskonsepsi juga ya tentang proses belajar dan bermain. Saya juga awalnya itu menganggap bahwa susah sekali untuk mengajak peserta didik saya untuk belajar gitu. Seringkali mereka ini lebih senang untuk bermain. Dan saya yakin ini juga banyak mendera masyarakat Indonesia juga bahwa banyak bermain itu sama dengan sedikit belajar. Atau banyak belajar itu sedikit bermain. Seolah-olah aktivitas belajar dan bermain itu adalah dua hal yang berseberangan gitu ya. Tetapi setelah saya mengikuti pelatihan dari teman-teman SLCCP Jatim dan juga Ludenara, di situ saya mulai mendapatkan pencerahan bahwa aktivitas belajar dan bermain itu bukanlah sesuatu yang berseberangan, tapi kita itu bisa mengkolaborasikan keduanya sehingga kita bisa menciptakan sebuah aktivitas pembelajaran yang menyenangkan. Nah, seperti apa sih proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan game gitu ya? Saya sedikit sharing tentang pengalaman saya juga mengikuti program itu. Nah, ketika kita berbicara tentang pendekatan permainan dalam pembelajaran, kita akan mendapati ada dua istilah gitu ya, yang sering digunakan. Yang pertama adalah game-based learning, yang kedua adalah gamification. Gitu. Persamaannya kedua-duanya ini sama-sama menggunakan proses permainan gitu, atau elemen-elemen permainan untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Tetapi kalau game-based learning itu lebih fokus pada penggunaan media, media utama sebagai proses penyampaian materi. Contohnya misalkan kalau Bapak Ibu sering menjumpai permainan monopoli, ular tangga, halma gitu ya. Di mana nanti permainan-permainan itu akan dimodifikasi, disisipkan materi-materi pembelajaran. Yaitu adalah contoh game based learning Bapak Ibu. Tujuannya adalah meningkatkan hasil belajar peserta didik. Nah, kalau gamifikasi itu sedikit berbeda ya. Ini lebih ke sebuah sistem. Jadi menggunakan unsur-unsur game itu di luar daripada konteks game itu sendiri.
Contohnya misalkan di dunia kesehatan, di dunia marketing, ataupun di dunia pendidikan juga sudah mulai didorong untuk menggunakan gamifikasi. Contoh yang paling sederhana itu adalah penggunaan poin gitu ya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu memberikan poin kalau ada peserta didik kita itu yang rajin gitu, atau dia ini aktif menjawab pertanyaan kita gitu. Itu juga salah satu bentuk daripada gamifikasi. Nah, saya berikan contoh penerapan game based learning yang sudah saya lakukan selama masa pandemi. Nah, ini Bapak Ibu, ada beberapa platform game ya pembelajaran yang mungkin Bapak Ibu juga sudah sering mendengar beberapa nama, yaitu ada Kahoot dan Quizzes yang sering kita gunakan. Memang dia ini juga mendukung agar proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan secara daring itu jauh lebih menyenangkan. Tapi di sini juga saya berusaha rangkumkan ada beberapa platform yang lainnya juga yang sudah saya kumpulkan gitu ya. Ada Blocket, ada Playfactil, ada Bamboozle, dan ada Gimkit. Nanti Bapak Ibu bisa coba gitu. Karena saya juga sudah menggunakan ini dalam pembelajaran di kelas-kelas yang saya ampu. Gitu. Kemudian, nah ini saya coba buat sendiri Bapak Ibu, yaitu saya mengadaptasi permainan Among Us gitu ya. Permainan Among Us ini adalah salah satu game online yang sangat marak sekali untuk digunakan oleh peserta didik kita, apalagi di masa pandemi ini. Permainannya singkat dan sederhana, tidak serumit misalkan seperti permainan tembak-tembakan gitu ya. Jadi tujuannya adalah sebagai media pembelajaran yang interaktif. Nah, seperti apa? Saya berikan contoh yang saya bukakan. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah tampilannya, tampilan awalnya. Ini saya menggunakan Google Slide dan Google Form Bapak Ibu. Jadi nanti inti permainannya itu sama, yaitu mereka harus bisa, ini ada narasi sedikit ya, ada narasi sedikit tentang kasus yang sedang terjadi di dalam sekelompok orang ini, yaitu terbunuhnya si Ungu gitu ya. Jadi si Ungu ini terbunuh dan kita sebagai si Orange ya, atau saya berikan nama siswa, itu mendapati si Ungu ini sedang terbunuh. Dan tugas mereka adalah menemukan siapa pelakunya. Siapa pelaku kejahatan terhadap si Ungu. Dan bagaimana cara membuktikan pelaku kejahatannya, nanti anak-anak itu harus menyelesaikan berbagai macam tantangan dan rintangan ya, untuk mendapatkan satu demi satu petunjuk yang tersimpan di dalam setiap ruangan ini. Mulai dari upper engine, mid bay, sampai nanti terakhir itu ada di kafeteria. Saya bukakan salah satu ya, di ruang elektrikal misalkan. Dan nanti ini anak-anak untuk bisa mengaktifkan tugasnya, mereka harus klik use gitu ya. Nah, seperti ini nanti akan muncul. Jika mereka ini salah dalam memilih, maka mereka ini akan terlempar ke sebuah ini ya, sebuah slide di mana mereka ini akan game over. Nah, ini karena jawabannya benar, maka nanti anak-anak ini harus menjawab atau menyelesaikan gitu ya. Mereka harus menyelesaikan pertanyaan, di mana setiap satu tugas di ruangan ini selesai, mereka akan mendapatkan petunjuk atau clue untuk membuktikan siapa pelakunya. Seperti itu. Kemudian nah, ini ada permainan lagi yang sudah saya buat, yaitu permainan berebut rempah, Bapak Ibu. Ini kalau permainan ini saya juga mainkan secara online, di mana nanti anak-anak itu berperan sebagai bangsa-bangsa Eropa gitu ya, yang datang ke Indonesia. Kan ada bangsa Portugis, bangsa Belanda, Spanyol, dan Inggris gitu ya. Yang mereka ini tujuannya adalah untuk mendapatkan rempah-rempah Indonesia. Selain itu mereka juga berusaha melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Nah, bagaimana cara melakukan monopoli gitu kan? Saya itu dalam sebelum memainkan permainan ini, saya selalu melempar sebuah pertanyaan. Coba siapa yang tahu arti daripada monopoli gitu. Dan mayoritas jawabannya itu pasti menyampaikan bahwa monopoli itu adalah sebuah permainan. Ini menandakan bahwa masih miskonsepsi gitu ya terkait kata monopoli, dan memang tugas saya sebagai seorang guru untuk mengarahkan pemahaman tentang monopoli. Nah, di sini
nantinya mereka itu akan saling beradu gitu ya untuk mengklaim wilayah-wilayah Indonesia, di mana setiap wilayah Indonesia itu kan memiliki ciri khasnya masing-masing ya. Misalkan di Pulau Jawa itu memproduksi rempah-rempah kunyit misalkan. Di Jawa Timur ya, kemudian ada di Jawa Tengah itu ada jahe. Jadi wilayah-wilayah yang memang memiliki sentra produksi rempah-rempah ini akan memiliki poin yang lebih tinggi. Jadi nanti pemainnya itu di akhir permainan ditentukan siapa yang menang berdasarkan jumlah wilayah yang berhasil mereka kuasai dan juga jumlah poin yang berhasil mereka kumpulkan. Jadi ini permainan berebut rempah gitu. Kemudian ada juga permainan yang sudah saya buat juga, yaitu permainan Indonesia Merdeka. Jadi permainan ini sebenarnya hampir mirip seperti halnya ular tangga gitu ya. Dan permainan ini mengangkat tema sejarah pendudukan Jepang di Indonesia. Rentang waktunya 1942 sampai 45. Inti permainannya adalah anak-anak nanti akan dikelompokkan dalam beberapa kelompok yang akan memainkan peran-peran tokoh sejarah, di mana nanti tokoh-tokoh sejarah itu harus saling beradu cepat untuk membawa Indonesia ke pintu kemerdekaan. Maka dari itu saya berikan nama Indonesia Merdeka. Jadi nanti mereka dalam upayanya mencapai Indonesia Merdeka akan mendapatkan banyak rintangan seperti menjawab soal, kemudian mereka harus melihat video pembelajaran di mana nanti mereka akan diukur seberapa paham mereka gitu ya. Jadi ini nanti saya mainkan secara online juga Bapak Ibu. Ini saya menggunakan bantuan website flipiti.net. Kemudian ada lagi ya, ini contoh daripada gamifikasi dalam pembelajaran. Saya berikan contoh gamifikasi yang berhasil dalam dunia pendidikan Indonesia itu adalah di dunia pramuka Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sering menjumpai ya, ada buku saku tiba menghampiri kita dan minta untuk dites gitu ya, diuji, diuji beberapa tantangan-tantangan yang ada dalam buku saku pramukanya. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan tanda tangan ketika mereka berhasil menyelesaikan misi-misi. Kalau dalam game itu namanya adalah misi ya. Sedangkan kalau dalam dunia pendidikan kita menyebutnya sebagai tugas. Mereka akan mendapatkan badge gitu atau rencana gitu, yaitu yang dalam dunia pramuka disebut sebagai tanda kecakapan khusus. Jadi nanti mereka ini kan berlomba-lomba betapa berhasilnya dunia pramuka itu sampai-sampai mereka ini tidak sekedar minta tanda tangan ke para pembinanya, tapi ke guru-gurunya, Bapak. Lintas mapel pun itu bisa. Itu potensi gamifikasi jika diterapkan dengan baik gitu ya dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian kalau dalam dunia digital gimana, Pak? Apakah ada aplikasi-aplikasi yang membantu kita dalam menggamify gitu, atau menerapkan gamifikasi dalam proses pembelajaran? Di sini akan saya tunjukkan beberapa. Nah, di sini kita bisa menggunakan aplikasi semacam Classcraft. Di sini sangat bagus sekali gitu ya, karena karakter-karakternya juga hampir mirip seperti karakter-karakter ada yang dalam game Mobile Legends gitu. Dan kita itu bisa mendorong anak-anak untuk semakin aktif dalam menyelesaikan berbagai macam tugas-tugas yang kita berikan. Kita juga bisa nanti melakukan ulangan ya. Ulangan itu nanti kita buat seperti halnya pertarungan boss gitu ya. Atau kalau dalam permainan itu kan biasanya kita kenal final boss gitu ya. Setiap tingkatan itu ada final boss-nya gitu. Kalau dalam dunia pendidikan kan kita kenalnya sebagai penilaian harian. Kalau agak yang lebih simpel ada aplikasi namanya Kelas Dojo. Ini juga karakternya lucu gitu ya. Tapi tidak serumit daripada Classcraft. Kemudian kalau aplikasi-aplikasi ini belum bisa menjangkau kebutuhan Bapak Ibu dalam melakukan proses gamifikasi, di sini saya juga sedang mengembangkan sebuah aplikasi digital atau aplikasi berbasis website. Saya menggunakan aplikasi bantuan website Glance App. Ini Bapak Ibu bisa cek di sini ya. Ini adalah aplikasi yang sedang saya kembangkan untuk membantu menerapkan gamifikasi di masa pandemi ini. Dan saya sudah sampai di akhir daripada penyampaian materi saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika nanti ada pertanyaan bisa disampaikan ke Pak James gitu ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya kembalikan ke Pak James ya. Terima kasih Pak James. Terima kasih Mas Handoko, luar biasa. Guru sejarah udah kayak guru IT loh. Ini saya yakin pasti laptopnya Mas Handoko pasti spesial nih kayaknya. Bukan laptopnya biasa guru-guru buat ngetik doang ini pasti speknya tinggi ini. Tapi luar biasa Bapak Ibu guru, catatan buat kita bahwa
apa yang dibuat oleh Mas Handoko ini kan luar biasa. Dia otodidak ya, jadi semua dipelajari sendiri. Dan yang menarik tadi di depan, ternyata Mas Handoko ini ditunjuk jadi koordinator community video pembelajaran. Padahal beliau kan bukan guru IT, tapi ditunjuk jadi koordinator dan beliau memanfaatkan produk-produk yang sebenarnya tidak sulit, ya, ada semua di internet ya kan, dan gratis lagi. Benar Pak James. Gratis. Jadi ini yang tadi saya sebut di depan kepo nih Bapak Ibu guru, pembelajaran masa depan kayak apa ya. Jadi tidak harus selalu membeli, tapi bisa juga aplikasi gratis yang dimanfaatkan. Dan semua dimulai ketika Mas Handoko mengikuti acara kita yang namanya Belajar Seasik Bermain, BSB. Itu tahun lalu dan Mas Handoko ini peserta. Dan hari ini kita bisa membuktikan bahwa workshop kami bermanfaat dan ternyata bisa digunakan gitulah oleh Pak Handoko. Terima kasih Pak Handoko. Nanti sesi tanya jawabnya Bapak Ibu guru silakan masukkan pertanyaan di kolom QA. Nanti saya akan bacakan satu-satu pertanyaan. Baik, sekarang tadi saya sudah sebut ini pasti teknologinya canggih nih komputernya Mas Handoko nih. Nah, mari kita dengar nih. Ibu Francisca Maya. Kalau saya terjemahkan, Ibu Francisca ini Ibu Francisca virtual karena dia sudah Maya. Jadi ini bukan virtual reality ya Bapak Ibu ya. Ini real. Jadi karena bukan berarti Francisca Maya, jadi ini dunia maya bukan. Ini virtual Maya. Sudah ditakdirkan namanya Maya. Namanya Maya. Silakan Bu Francisca presentasi. Baik. Ya, saya mohon izin untuk memperkenalkan diri dan tapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih atas Bapak Ibu sekalian yang sudah luar biasa semangatnya. Ratusan orang bergabung di acara webinar kita dari mulai hari Senin sampai nanti hari Sabtu, itu luar biasa sekali dan bisa dilihat betapa semangatnya teman-teman sekalian untuk belajar terus ya, belajar dan mengajar yang pastinya. Baik, sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih buat Prof. Wardiman yang luar biasa selalu hadir bersama kita dan menginspirasi sekali, dan saya yakin guru-guru juga terinspirasi dengan beliau walaupun di usia yang cukup senior ya bisa dibilang, tapi semangat mudanya luar biasa. Terima kasih juga tadi untuk Pak Handoko sebagai pembicara. Saya jadi belajar banyak ya Pak ya, walaupun saya bukan guru. Tapi wah menarik nih, banyak hal yang sebetulnya tersedia di luar sana. Tinggal bagaimana kita mengemasnya untuk bisa kita sampaikan ya Pak ke murid-murid kita. Betul. Dan yang pastinya tentunya Pak James yang supportnya dari luar biasa dari teman-teman PGRI juga, yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu di sini, tetapi dunia pendidikan adalah selalu bisa dibilang dunia yang paling membuat saya paling bersemangat, karena memang cita-cita saya dari kecil tuh guru loh Pak. Oke. Perlu pakai seragam PGRI kayaknya. Iya, boleh. Perkenalkan dulu, nama saya Francisca Maya, saya dipanggil Siska, dan saya marketing head dari Acer Indonesia. Dari kecil saya cita-cita jadi guru, makanya kadang-kadang di sela-sela waktu saya bekerja di Acer, saya juga kadang-kadang kalau dipanggil atau diminta sharing, jadi dosen tamu atau apa, itu adalah hal yang paling saya senang sekali. Kenapa? Karena bisa ketemu teman-teman, bisa ketemu murid-murid yang saya nggak mengajar, tetapi menurut saya hanya berbagi apa yang memang saya alami hari-hari di pekerjaan saya, dan saya belajar banyak justru dari bisa dibilang murid atau mahasiswa yang lagi ngobrol sama saya. Jadi saya kalau lagi ngajar, saya kadang-kadang bawaannya ya pengen ngobrol aja supaya kita bisa saling belajar, dan luar biasa. Saya biasanya belajar banyak dari mereka. Nah, untuk itu saya juga mohon izin, sekarang saya akan share screen supaya saya bisa mempresentasikan materi yang saya ingin sampaikan dengan lebih jelas gitu ya. Sebentar, saya izin share screen ya. Silakan Bu Siska. Baik. Sudah kelihatan ya mestinya ya Pak?
Sudah kelihatan jelas. Baik. Ya, sebetulnya mau kenalan dulu. Saya yakin teman-teman Bapak Ibu yang sudah ada di sini dari hari Senin sudah sedikit banyak sudah mulai kenal sama Acer. Moga-moga makin sayang sama Acer. Saya mau cuman cerita sedikit kenapa sih tiba-tiba Acer ada di dunia pendidikan gitu ya. Mungkin ini sesuatu yang pengen saya sampaikan hari ini. Jadi kalau Acer di Indonesia tuh udah dari sebelum tahun 2000 juga sudah ada tuh Pak. Udah 20-30 tahun di Indonesia. Bahkan ini memang perusahaan dari perusahaan global yang pastinya produknya juga sudah tersebar dimanapun. Ini saya potong aja lah dari supaya nggak kelamaan. Saya potong dari tahun 2016. Kalau kita dengar kata-kata Acer, mungkin selama ini kayak dengarnya, oh Acer itu apa ya? Notebook, desktop, AIO atau monitor atau proyektor. Mungkin hanya sekitar itu. Ya betul, sebelumnya memang kita adalah, kita bisa sebut sebagai world class IT client computing. Jadi kita memang menjual barang-barang seperti notebook itu laptop ya, atau desktop yang ada, yang yang biasa ada di meja. Terus AIO itu juga desktop yang monitor yang maksudnya desktop maupun prosesornya CPU-nya juga menjadi satu, kemudian monitor dan proyektor. Tapi di tahun 2017 kita mulai sedikit bergeser. Kita mulai mengeluarkan beberapa produk yang bisa disebut sebagai high performance computing. Nah, produk-produk ini tuh yang memang diperlukan untuk enterprise atau bisnis, pelaku bisnis. Jadi mulai tuh ada Altos server, ada workstation, ada storage, ada thin client, ada VDI, virtual desktop infrastructure. Nah, itu kita geser, artinya laptop yang kita miliki diperkuat performance-nya sehingga cukup mumpuni untuk dipakai di sektor bisnis. Plus banyak sekali produk-produk yang memang untuk sektor bisnis membutuhkan produk yang lebih canggih. Kemudian di tahun 2018 kita geser lagi, nambah lagi dengan yang namanya solusi atau solution. Jadi nggak cuma jualan hardware, tapi kita juga menawarkan software maupun service yang mengadopsi teknologi pada saat itu mulai berkembang pesat untuk teknologi cloud dan teknologi IoT, Internet on Things, ya. Sehingga salah satu produk yang kita cukup banggakan itu adalah Smart Water IoT solution. Apa sih itu Smart Water? Jadi ini loh, biasa kalau misalnya kalau kita PLN gitu ya kan, kita kan biasanya Bapak PLN bukan PLN, PAM ya, yang perusahaan air minum itu kan biasa datang keliling ke rumah ngecekin meterannya. Nah, ini sebetulnya bisa dilakukan dari jauh sebetulnya menggunakan teknologi internet. Nah, itu salah satu produk hasil besutan daripada Acer untuk solusi smart water tadi. Di samping itu, kita juga ada water quality analyzer. Jadi kalau misalnya di perkebunan kelapa sawit atau perkebunan yang besar-besar, kalau kita mau ngetes analisa kadar air di tengah hutan gitu kan rada susah ya. Dan itu sebetulnya kita bisa lakukan dari jarak jauh sebetulnya. Nah, itu yang salah satu produk yang memang diciptakan oleh Acer untuk membantu agriculture solution dan precision marketing, termasuk precision marketing. Artinya kalau precision marketing itu seperti kayak banner atau billboard yang bisa disesuaikan dengan siapa yang akan melihat. Nah, terus kemudian 2019 geser dikit nih, geser lagi. Acer bekerja sama dengan A-Open, kita mulai bikin nambah lagi dengan digital signage misalnya, terus kita juga ada produk yang memang dipakai di retail, di toko-toko, di supermarket, terus kemudian ada untuk smart parcel, jadi kalau sekarang tuh kalau pandemi gini mungkin pengiriman ekspedisi, saya nggak mau nyebut merek, tapi biasanya mereka tuh lagi banyak-banyak ya, karena sekarang orang berkirim-kiriman barang, sehingga itu merupakan salah satu produk yang memang ditawarkan Acer pada saat itu, termasuk sama face recognition. Jadi device yang bisa mengenali muka orang, seperti itu.
Dan ada satu juga yang cukup fenomenal, yaitu untuk bidang service. Kita ada sister company di Indonesia juga maupun di global yang namanya HSN. Yang ini merupakan professional service ya, untuk service yang sudah mendapatkan recognition dari ICSA lebih dari 10 tahun, dan service-nya ini tidak hanya dipakai oleh produk-produk Acer juga, karena produk-produk lain pun banyak juga yang membeli service-nya dari HSN. Jadi karena memang kita punya sendiri dan kita memang memupuk kita benar-benar berinvestasi untuk sumber daya dan teknologi dan skill yang mumpuni, sehingga tidak hanya produk dipakai oleh produk Acer, tapi merek lain pun kadang-kadang juga ada yang membeli servis kita, outsource lah untuk servis kita. Nah, tahun lalu di 2020 kita juga punya menggandeng adik baru di Indonesia, karena kita mempunyai solusi yang namanya Acer Cyber Security. Dan ini sebetulnya pengalaman 15 tahun juga sih di Taiwan, HQ kita, headquarter kita, dan kita tawarkan sekarang cyber security itu di Indonesia. Dan pada saat zaman pandemi seperti ini, kita juga waktu itu ada produk yang kita sebut sebagai body temperature monitoring. Jadi kalau misalnya heat finder ya, jadi kalau kita kan kalau di mall-mall kita suka ukur suhu pakai termometer, tapi kadang-kadang ada aja yang cuman lewat pintu gitu ya, tahu-tahu kita suhunya udah keukur. Nah, itu beberapa inovasi Acer yang memang dilakukan terus-menerus sejak puluhan tahun yang lalu. Nah, yang sangat menarik di tahun 2021 adalah kita benar-benar menciptakan produk atau solusi yang lebih lengkap untuk sektor pendidikan. Karena kita percaya di masa pandemi ini kita benar-benar harus membantu dunia pendidikan. Karena pengetahuan kita di bidang teknologi, tetapi kita yakin bahwa dunia pendidikan juga sebetulnya sangat bisa disupport dengan teknologi. Jadi mungkin kemarin Pak Riko sempat cerita Acer for Education, lalu ada Jelajah Ilmu, itu adalah yang memang kita luncurkan di tahun 2021 ini. Dan bersama PGRI juga, bersama webinar ini juga, kita memperkenalkan lebih jauh tentang produk-produk tersebut. Nah, itu kurang lebih tentang Acer, biar kenal sedikit tentang Acer, dan mungkin sedikit penjelasan kenapa kita cukup serius sekarang di dunia pendidikan. Walaupun ini bukan cuman baru ini kita serius di dunia pendidikan, karena Acer itu sudah lama sebetulnya mensuplai produk maupun solusi di dunia pendidikan. Nah, terus kemudian yang saya mau share hari ini adalah salah satu inisiatif dari Acer untuk para guru, yaitu yang kita sebut sebagai Guraru atau Guru Era Baru. Ini inisiatifnya tuh sudah lama sebetulnya, sudah dari 10 tahun yang lalu lebih kali kita mempunyai inisiatif ini, yang tidak lain tidak bukan tujuannya hanya ingin sama-sama berbagi, ingin sama-sama kumpul menjadi satu, dan di sini kita pengen empower teachers yang pada akhirnya kita juga pengen empower student. Nah, apa sih sebetulnya Guraru ini? Nah, sebelum sampai ke Guraru, Acer percaya bahwa untuk menjadi di dalam dunia pendidikan mungkin perlu dikoreksi, ada beberapa elemen yang sangat penting, diantaranya teknologi, yaitu dari segi availability-nya, dari segi connectivity-nya, atau reliability-nya. Teknologi penting. Kita melihat teknologi itu penting dalam dunia pendidikan, baik dalam dunia pendidikan tatap muka maupun pendidikan yang mungkin harus terpaksa kita lakukan dengan cara online seperti sekarang. Nah, desain itu mungkin seperti tadi Pak Handoko juga cerita tentang konten, tentang interface atau framework. Nah, desain atau konten itu juga menjadi suatu yang sangat penting. Nah, elemen yang lainnya adalah evaluasi. Jadi setelah belajar tentunya kita perlu mengevaluasi apakah materi pembelajaran yang kita lakukan ini sudah oke atau belum ya, sudah dimengerti atau belum ke murid-murid kita. Nah, di sini evaluasi juga menjadi faktor yang sangat penting. Nah, untuk itu semua
yang sangat penting menurut dan ini ada di salah satu presentasinya. Mungkin Prof Eko kemarin adalah elemen human, ya, di mana manusia itu menjadi faktor penting dan mungkin paling penting ya Pak James ya dalam dunia pendidikan, benar nggak? Betul. Betul ya. Tapi kan nggak cuma manusianya, tapi mungkin dari pedagoginya, dari proses belajarnya bagaimana, dari cara komunikasinya. Saya jadi ingat salah satu materi kemarin yang menyatakan bahwa dalam berkomunikasi ada elemen verbal, ada elemen yang volume suara, intonasi, dan sebagainya, dan juga ada elemen yang kontak ya, maksudnya ada eye contact dan sebagainya. Dan saya sekarang jadi belajar bahwa kadang-kadang komunikasi lewat laptop ini memang kadang-kadang bisa menimbulkan kesalahpahaman ya, padahal sebetulnya maksudnya nggak gitu, betul ya Pak James? Betul. Kadang terjadi misperception. Oh betul, seperti itu. Kadang-kadang misperception, padahal saya nggak lagi marah gitu. Tapi karena suara saya besar mungkin saya jadi terlihat seperti marah, seperti itu. Dan attitude yang pasti. Attitude sih saya yakin kalau guru-guru di sini semua pasti karena ini dunia pendidikan, attitude saya yakin Bapak Ibu pasti merasa bahwa attitude juga menjadi penting, baik attitude dari gurunya maupun attitude dari muridnya, gitu ya. Di samping itu juga perlu adanya support seperti training, sumber daya, atau feedback. Nah, itu menurut kita kalau kita mapping ini hal-hal yang memang harusnya penting untuk dipikirkan dalam dunia pendidikan. Dan di sini Acer ingin menjadi enabler, ya, ingin menjadi enabler yang memungkinkan semua ini bisa berjalan seperti itu. Oke. Nah, lalu apa urusannya sama Guraru tadi? Oke. Nah, kalau didefinisikan, Guraru itu adalah seperti yang tadi saya sampaikan, ini adalah inisiatif dari Acer untuk kalau di Inggrisnya tuh diminishing IT literasi atau istilahnya tuh untuk mengurangi guru-guru atau mengurangi orang-orang yang mungkin agak kurang paham terhadap dunia teknologi. Dan kita pengen mencoba menjembatani, intinya sih seperti itu. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya ini adalah online community. Jadi ini kita punya website, kita bikin website, dan tidak hanya website, tapi ini adalah website interaktif. Jadi kita bisa berkumpul di situ, saling berbagi. Di samping itu juga kita ada banyak sekali aktivitas yang kita lakukan. Dan seperti workshop, webinar, itu untuk para member Guraru kita juga secara rutin lakukan. Bahkan kita juga akan mengadakan computer ownership program untuk para member Guraru nih. Jadi misalnya karena kita begitu sayang dengan member-member kita yang jumlahnya sekarang udah lebih dari 15.000 guru-guru di seluruh Indonesia, dan saya nggak tahu mungkin jangan-jangan di luar negeri juga ada yang ikut ya, secara ini community online gitu ya. Tapi yang kita bicarakan biasanya adalah tentang proses belajar di Indonesia. Jadi guru-guru itu senang sekali mereka berbagi RPP, ada e-book juga, ada konten juga. Nah, kita mencoba memfasilitasi itu. Karena Guraru juga punya Facebook page yang membernya sekitar 11.000 dan 11.000 lebih ya, dan juga punya Twitter untuk saling berkomunikasi. Nah, Gurarunya di mana? Gurarunya ada di www.guraru.org. Di situ tinggal, jadi karena ini web based, karena ini sebuah website, bisa diakses siapa saja. Tinggal klik, tinggal daftar sebagai member. Tidak hanya guru sebetulnya yang banyak ikut di situ ya, karena orang-orang yang memang mencintai dunia pendidikan pun juga saya perhatikan banyak juga yang bergabung di Guraru ini. Dan ini sifatnya gratis ya, kita nggak pernah menarik bayaran untuk Guraru, tetapi di sini adalah semata-mata kita ingin, Acer tuh ingin memberikan sesuatu gitu loh kepada guru-guru, sebuah komunitas yang di mana guru-guru bisa saling ngobrol tanpa kita bermaksud untuk jualan kah atau apapun, tidak, tapi benar-benar ingin memberikan manfaat. Karena saya yakin guru-guru itu selain memang by nature mereka itu memang ingin memberi manfaat kepada teman-temannya, kepada muridnya, sehingga kita bisa saling berbagi. Itu sebetulnya adalah filosofi daripada Guraru itu sendiri.
Oke, saya lanjutkan. Nah, Guraru itu apa? Yang tadi kita sebetulnya ini adalah sebuah online komunitas online yang isinya guru-guru. Dan tadi lebih dari 15.000 guru sebagai membernya. Di dalamnya ada apa aja? Kita juga sering melakukan seperti webinar atau workshop yang di dalamnya kita bisa ikutin karena memang banyak aktivitas dan itu memang komunitas yang kita maintain. Jadi banyak sekali memang kita setiap apa ya kita punya kalender aktivitas untuk Guraru itu sendiri. Nah, Guraru ini juga yang saya luar biasa apa ya sayang sekali dengan Guraru adalah karena memang di sini guru-gurunya sangat senang berbagi. Jadi guru-guru bisa berbagi RPP atau e-book itu bisa saling berbagi dan siapa tahu berguna antar sesamanya karena kan mengajar dengan kurikulum yang sama tentunya. Nah, kemudian selain untuk berbagi, kita punya weekly dan monthly reward. Jadi ada reward bulanan, reward mingguan. Buat siapa? Guru-guru yang paling aktif, tiap bulan kita akan kita akan tunjuk atau kita akan pilih pemenang Guraru minggu ini. Pemenang guru minggu ini atau seperti itu. Nah, itu kita lihat berdasarkan keaktifan dari mereka. Semakin aktif, semakin baik, semakin banyak poin yang bisa mereka dapat, dan semakin besar kemungkinan untuk mereka mendapatkan reward atau hadiah-hadiah mingguan maupun bulanannya. Nah, selain itu, karena kita ingin berbagi, dalam ke depan ada beberapa plan di kita yang di antaranya adalah kita akan mendatangkan ahli atau expert supaya bisa ada konsultasi. Jadi nanti guru-guru tinggal ngirim Q&A pertanyaan, terus nanti akan dijawab oleh konsultan atau ahli yang memang kita datangkan. Untuk rencana kita yang terdekat, kita akan datangkan seorang psikolog yang untuk membicarakan mengenai psikologi anak. Jadi silahkan kalau mau bertanya atau apapun silahkan. Nah, kalau kita juga kadang-kadang akan menawarkan computer ownership program. Kita coba membuat paket-paket yang memang kita berharap bisa diterima untuk semua pihak gitu. Nggak khusus dong. Iya, khusus pastinya Pak James. Nah, selain itu, kita juga ada kompetisi-kompetisi Pak James. Jadi nanti saya habis ini akan cerita bahwa sekarang ini kita sedang buka pendaftaran untuk sebuah kompetisi. Kemarin-kemarin banyak kompetisi, ada kompetisi menulis, kompetisi bikin macam-macam ya kompetisinya. Tapi yang sedang kita jalankan sekarang ini akan saya tunjukkan di slide saya berikutnya. Nah, jadi tanggal 27-28 sudah hampir ya, 27-28 kita berencana untuk bikin 2 hari virtual workshop dengan konten yang tadi nyambung banget nih sama yang Pak Handoko cerita. Kita akan bikin workshop untuk berbagi. Tidak hanya berbagi, ini benar-benar workshop untuk bikin video edukasi. Dan ini akan dipandu oleh trainer yang kita memang tunjuk, namanya Pak Dedi Setio Afrianto, MPD, yang juga penulis buku, dan dia merupakan seorang direktur pendidikan di sebuah sekolah di Bogor. Nah, beliau Pak Dedi ini tidak hanya sendirian, dia akan bersama timnya nanti akan bikin sebuah workshop selama 2 hari. Tetapi ini hanya untuk 50 orang atau 50 member Guraru yang akan kita pilih berdasarkan ada kriterianya. Karena ini workshop, kita memang tidak buka untuk kelas yang lebih luas. Kenapa? Karena saya ingin Pak Dedi bisa mengajarnya lebih intensif. Namanya juga workshop ya. Jadi benar-benar kita bisa liatin orang demi orang, apakah yang mereka lakukan sudah benar, apa feedbacknya untuk masing-masing orang, sehingga kita memang batasi untuk 50 peserta saja. Nah, tidak hanya mengikuti intensif workshop, tetapi kita juga akan bikin editing. Kita akan share beberapa tools editing yang gratis, dan
bagaimana dan video material yang bisa dipakai untuk pembuatan video. Nah, itu kan seperti suara atau mungkin frame atau mungkin elemen-elemen gambar yang memang bisa dimanfaatkan untuk pembuatan video. Nah, tidak hanya di situ, kita akan teruskan. Jadi seminggu setelah workshop, kita adakan 1 minggu istilahnya WhatsApp discussion group, ya. Jadi para peserta workshop itu bisa bertanya langsung ke Pak Dedi maupun timnya. Ini benar nggak? Ini udah benar nggak? Ini kita akan buka kesempatan itu juga 1 minggu setelah workshop itu berjalan. Dan tentunya setelah skillnya terbentuk, kita akan bikin nanti video kompetisi di bulan April nanti. Nah, itu semuanya bisa kita bisa di untuk pendaftaran bisa dilakukan di guraru.org/guraru kelas. Jadi memang ini namanya guraru kelas. Kita kalau lagi ada workshop atau kelas seperti ini kita sebutnya guraru kelas. Nah, yang daftar sekarang Pak James sudah lebih dari 1.000 ya, mohon maaf. Banyak banget. Sudah banyak. Tetapi jangan kecil hati karena kita akan memilih 50 orang ini berdasarkan nanti ada form yang harus diisi, ada Google Form yang harus diisi. Salah satunya adalah, saya kasih bocoran dikit ya Pak James, salah satunya adalah tolong sebutkan alasan apa, kenapa saya perlu ikut di workshop itu. Dan itu silahkan. Nanti alasan yang paling menginspirasi akan kita pilih menjadi 50 orang pertama lah yang ikut di workshop ini. Karena pastinya berikutnya akan ada workshop selanjutnya. Seperti itu. Jadi jangan kecil hati, pendaftaran akan kita lakukan terus sampai tanggal 21 Maret. Simple form, cuma ditanya alasannya kenapa Bapak Ibu perlu ikut workshop saya atau alasan kenapa saya pingin ikut di workshopnya Guraru Kelas kali ini. Nanti tanggal 22 atau 23 kita akan umumkan siapa saja 50 peserta yang akan kita pilih. Dan nanti tanggal 27 dan 28 Maret itu akan kita adakan workshopnya. Semoga ini berguna langkah awal, karena yang pasti sesudah ini kita akan banyak melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Tapi nanti kan di bulan April kan ada video pembuatan video pembelajaran kompetisi pembuatan video belajar. Nah, itu terbuka untuk siapa saja. Cuman ini kebetulan workshopnya kita kayak membekali dulu lah, siapa tahu ada yang merasa perlu untuk kita berbagi ilmu lah, berbagi pengalaman dengan Pak Dedi dan timnya. Seperti itu. Jadi, nanti usul bikinin Guraru kerjasama dengan PGRI. Memang itu rencananya. Syaratnya sederhana, cuma 2. Iya Pak, apa tuh? Dia harus punya keanggotaan PGRI. Oke. Yang kedua, laptopnya harus Acer. Waduh, mantap. Kalau nggak pakai laptop Acer, tidak bisa menjadi anggota. Kalau punya kartu anggota saja nggak cukup. Dia harus punya laptop Acer. Oke. Kita simpen nih Pak ya, buat nanti kompetisi berikutnya. Nanti workshopnya kalau kami nggak batasi 50, ya sebanyak-banyaknya. Oke, pasti. Karena kita metodenya, kami sudah punya pengalaman untuk bikin workshop sampai 500 orang juga. Kemarin Pak Andoko waktu workshop kita 450 orang. 400 orang, luar biasa. Seluruh Indonesia. Tanya Pak Andoko ya. itu. Pak Andoko kan salah satu peserta itu. Iya, tenang Pak. Ini kan kita plan kita bulan depan Pak. Iya. Nggak, maksud saya karena kalau 50, kalau saya sedikit. Jadi kita harus punya gebrakan cara agar ya pasti semakin banyak orang yang dicari. Ini banyak sekali pertanyaan soal itu, soalnya ini di chat tuh. Iya. Ikut pelatihan ini. Ingin kayak Pak Andoko katanya. Ingin kayak Pak Andoko, tenang ya Pak ya. Kita gini Pak. Artinya kita sama-sama akan terus berpikir ya Pak, inovasi apa yang bisa menjangkau dan berguna, menjangkau semakin banyak orang, semakin banyak guru-guru dan dan semakin moga-moga semakin bisa bahu-membahu bikin pendidikan Indonesia lebih baik ya Pak ya. Pasti. Karena gitu jumlah kan. Gurunya 3 juta, kalau 50 kapan nyampenya? Ini gitu. kan baru
sekali Pak. Nanti berikutnya Ya. ada terus Pak, tenang Ya aja. tadi saya sudah kepo aja ini kok 50 sih gitu. Ini 50 tuh sebetulnya karena kita mau benar-benar setiap orang nanti kita akan monitor, kita akan lihat satu-satu. Jadi akan ada mentoring private, ya ibaratnya semi private gitu loh Pak. Ya. Jadi untuk yang ini memang kelasnya semi private, tetapi nanti untuk kita akan adakan semi private maupun workshop yang lebih luas di kesempatan yang lain. Oke? Ya. Itu sama PGRI ya. Mantap pasti Pak Geri mah pasti supportnya luar biasa ya. Oke, dan ini tadi seperti yang saya bilang nanti kita di bulan berikutnya nanti kita akan adakan kompetisi ya, moga-moga ini bisa bareng PGRI yang di sini ya Pak ya kompetisinya. Terus kemudian nah selain tadi saya juga mau share, mau bikin video pembelajaran menarik tapi belum paham bagaimana caranya, ikuti workshop gratis dari Guraru eksklusif bagi 50 guru terpilih. Ya, oke. Atau tunggu dengan PGRI Dewan Guraru dengan peserta 500 orang. Oke Pak, oke. Mantap. Saya lanjut, tapi selain tadi untuk yang workshop gratis, tadi kan pokoknya ikuti untuk join Guraru di www.guraru.org untuk yang tadi guru Guraru kelas ya. Nah, terus kan tadi nggak cuma itu ya Pak, tapi kita nanti juga untuk plan yang depan ini kita memang akan ada Q&A di Guraru. Ya kita sih silaturahmi online. Kita bikin komunitas itu semacam ya ajang silaturahmi kita, tapi juga ajang berbagi, ajang supaya teman-teman dari manapun di seluruh Indonesia ini bisa mendapatkan manfaat dan bisa bisa saling untuk berbagi pengalaman juga seperti itu. Dan untuk itu silahkan kalau mau join ke Guraru di guraru.org. Ya, dan ini slide saya yang terakhir untuk hari ini. Saya kembalikan lagi ke Pak James, Pak. Jangan lupa join Guraru ya, teman-teman. Ya, saya juga daftar. Oke, thank you Pak James. Saya stop sharing. Terima kasih Ibu Siska, luar biasa. Jadi Bapak Ibu melengkapi ya dari pertama sampai hari keempat ini, terutama materinya Pak Handoko. Kalau pertanyaan banyak, kepingin gimana dong Pak Handoko, bisa di-share. Kalau Pak Handoko yang nge-share, dia nggak punya waktu Bapak Ibu. Dia juga ngajar soalnya. Jadi ini harus dikolaborasi. Nggak bisa Pak Handoko sendiri. Jadi kita harus kolaborasi antara PGRI, kemudian Acer. Kita plot waktunya Pak Handoko, jadi Pak Handoko bisa fokus. Plus nanti ada mentor-mentornya Pak Handoko waktu training kemarin. Itu kan ada 9 orang. Jadi kami ada 9 orang, itu semua master loh, Bu Siska. Jadi memang pemain game, mereka memang game developer. Ya, nah, besok dia akan bicara. Jadi benang merahnya kelihatan kan. Jadi saya bikin kita dan Bu Siska ini bikin topik yang punya benang merah. Saling terkait. Nah, besok lebih seru lagi. Ini Pak Handoko aja udah seru, kepingin semua. Gimana besok? Besok lebih seru. Jadi terima kasih Bu Siska, terima kasih Mas Handoko. Luar biasa inspirasi yang Bapak Handoko dan Ibu Siska sampaikan, sampai akhirnya chattingnya tuh pada kepingin semua itu. Kepingin ikut pelatihan, kepingin beli Acer. Ada yang bilang tuh, Pak, saya punya Acer ada 2, berarti bisa dong. Ya boleh, tapi ternyata dibaca selanjutnya dua-duanya udah rusak, berarti beli baru dulu dong. Ya, ini nanti akan dibantu di tim backup juga nih Pak, karena tim saya juga lagi membantu untuk menjawab. Jadi solusinya kalau udah rusak dan seperti itu. Oke, silakan Pak lanjutkan. Siap, kita masuk sesi tanya jawab. Ini khusus spesial dulu yang non teknis ya Bu Siska ya. Baik, silakan Pak. Ada yang bertanya kepada Pak Handoko, bagaimana ini
namanya nggak jelasin, tapi nama HP ini. Jadi namanya Bu atau Bapak Oppo. Jadi namanya nggak diganti di kamera apa di handphone ya. Jadi dalam kemajuan teknologi pembelajaran ada positif dan negatifnya. Tapi terjadi malah anak-anak tidak mengikuti dengan serius, malah main game dan disalahgunakan. Nah, bagaimana nih pengalaman Pak Handoko? Bagaimana mengajak orang tua untuk memahami siswa agar berperan aktif, tidak bermain game, karena pembelajarannya Pak Handoko berorientasi ke game based learning ya. Itu dulu Pak Handoko. Silakan Pak Handoko. Ya, terima kasih Pak James untuk pertanyaannya. Suara saya terdengar ya Pak ya? Silakan, jelas sekali. Ya, jadi memang benar bahwa perkembangan teknologi itu akan membawa ya sekurang-kurangnya ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Nah, berkaitan dengan game juga, memang game ini juga sangat berpotensi sekali jika kita manfaatkan untuk proses pembelajaran, tetapi juga ada sisi negatifnya jika kita menggunakan atau bermain game ini terlalu lama gitu ya. Nah, disinilah peran kita sebagai orang tua, sebagai guru gitu ya. Kita itu harus memberikan batasan-batasan nih Pak James. Jadi kita bisa membuat peraturan keluarga gitu, di mana salah satunya adalah terkait jam atau durasi waktu anak-anak kita itu untuk menggunakan bermain game gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian kita juga bisa mengalihkan aktivitas bermain game mereka itu dengan game-game alternatif nih Pak James. Kan selama ini kan kita menganggap bahwa anak-anak itu kan terlalu seru bermain game-game yang menurut orang tua itu kebermanfaatan itu kurang gitu. Dan sedangkan kan di zaman ini itu sudah banyak sekali game-game yang bersifat edukasi gitu. Jadi selain keseruan bermain gamenya dapat, manfaat belajarnya juga dapat gitu. Jadi kita itu memperkenalkan mereka game-game edukasi gitu. Ternyata ada juga kok game-game itu yang juga seru, tetapi dari sisi kebermanfaatannya juga dapat gitu. Atau juga nanti Bapak Ibu juga bisa menggunakan alternatif game yang lain ya. Kan yang namanya game itu kan tidak selalu game digital gitu Bapak Ibu. Kan ada juga game-game yang sifatnya itu game yang ada fisiknya gitu ya, yaitu board game, ada permainan kartu, card game, kemudian ada permainan dadu gitu ya. Yang intinya sih mereka ini semuanya kan ada dalam kelompok permainan yang dimainkan di atas meja gitu. Jadi Bapak Ibu bisa sodorkan alternatif game-game yang sifatnya itu tidak berbau digital gitu ya. Jadi ada alternatifnya juga. Kemudian kita juga setelah buat peraturan, kita juga harus memberikan contoh yang baik nih Pak James. Kita nggak memperbolehkan anak-anak kita untuk bermain game di dalam gadget mereka, atau kita tidak boleh menggunakan gadget itu terlalu lama misalkan. Tetapi orang tuanya ini tidak memberikan contoh yang baik gitu. Mereka malah bermain asik dengan bermain gadgetnya itu juga bisa menjadi gambaran yang kurang baik juga bagi anak-anak. Saya dilarang tapi Bapak Ibu tetap menggunakan atau asik dengan gadgetnya masing-masing. Jadi itu adalah beberapa hal yang bisa kita dorong gitu ya, kolaborasi antara guru dan juga orang tua dalam mendampingi dan juga memfasilitasi anak-anak khususnya dalam pemanfaatan teknologi. Tapi pengalaman Pak Handoko sendiri ya di siswa-siswa Pak Handoko, apakah khusus di pelajaran Pak Handoko tuh mereka bisa menyimak sungguh-sungguh nggak pernah nggak Bapak Ibu Pak Handoko ngamati anak-anak yang tidak kooperatif atau ada orang tua yang menolak mungkin di sekolah Pak Handoko? Iya, kalau sejauh ini sih saya itu dalam memanfaatkan permainan gitu ya dalam proses pembelajaran itu selalu bisa menarik peserta didik saya gitu Pak James. Sampai-sampai itu mereka malam hari pun mereka itu masih penasaran gitu Pak James. Seperti halnya permainan Among Us gitu ya. Saya itu masih penasaran Pak gitu. Sama siapa pelakunya gitu. Dan ini juga bisa mendorong saya yang biasanya sedikit kurang bersemangat dalam hal membaca, dan sekarang ini saya termotivasi untuk mendapatkan petunjuk-petunjuknya itu. Jadi saya harus menyelesaikan berbagai macam bacaan maupun nonton video untuk bisa mendapatkan petunjuk-petunjuknya. Jadi melalui media-media itu kita itu juga bisa mendorong anak-anak agar lebih aktif. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga mengenai game-game pembelajaran yang saya gunakan, akan ada
tahu dan sejenisnya tadi, itu sampai ada peserta didik saya itu yang sebenarnya bagi guru-guru yang ada di sekolah saya itu sudah dianggap apa ya, anaknya itu hyperaktif gitu loh. Jadi suka ya mengganggu teman-temannya saat proses pembelajaran. Ketika saya berusaha menggunakan permainan dalam proses pembelajaran, dia itu sampai mengatakan pembelajaran itu harus kayak gini Pak, menarik, seru. Gitu. Karena memang malah dia berkomentar begitu ya. Iya benar. Saya juga merasa bahwa potensi daripada game ini kalau dimanfaatkan dengan benar dalam proses pembelajaran itu bisa membuat anak-anak yang memang awalnya itu sama sekali tidak tertarik gitu ya dalam proses pembelajaran bisa terdorong untuk aktif dan juga bisa berkolaborasi dengan teman-temannya. Iya, pertanyaan saya ini sebenarnya pertanyaan pancingan karena pertanyaan dari Pak Opo atau Bu Opo ini justru dengan model pembelajaran game based learning ini tingkat partisipasi anak malah naik. Jadi ketika kami melakukan seminar atau workshop belajar asik bermain tahun lalu itu, beberapa contoh implementasi malah mereka guru-guru ada yang WA di grup, mereka berterima kasih karena partisipasi anak meningkat gitu. Dan minggu ini kami ada di Banyuwangi, jadi paralel dengan acara ini Bu Siska, ya, Pak. Kami membuat pelatihan seperti Pak Andoko di tahun lalu itu tapi khusus di Banyuwangi. Oke. Nah, kemarin itu presentasi mereka. Jadi para guru yang ikut presentasi karya mereka yang harus diimplementasi di kelas. Jadi bukan produk ini hasil karya langsung dipresentasikan, tapi mereka harus dikasih syarat dijalankan di kelas dulu, baru kemudian dipresentasikan ke kami. Nah ternyata, waduh, anak-anak rebutan gitu loh. Jadi saya melihat dari pertanyaan tadi, apakah ada hal positif dan negatif, saya melihat justru banyak positifnya. Kenapa? Karena model pembelajaran yang Pak Handoko bikin ini kan relevan dengan generasi sekarang. Ini kan Gen Z sudah. Dunia mereka ada di situ gitu. Bermain handphone, di komputer, dengan konten-konten yang modelnya seperti game-game yang ada gitu kan. Jadi justru jadi rebutan gitu. Dan mereka nggak jenuh, malah senang gitu. Jadi ya challenge-nya pertanyaan ini justru saya sebenarnya ingin mengatakan challenge-nya ada di Anda para guru. Gitu. Anda mau berubah apa tidak gitu. Jadi kalau kita ini kan beda generasi nih. Kalau kita Bapak Ibu perhatikan Pak Andoko ini kan generasi X sebenarnya. Jadi kan guru baru nih, baru lulus 3 tahun lalu ya Pak Andoko itu kan lulus kuliah SPD-nya itu kan 3 tahun lalu. Ini kan generasi X dia. Generasi Y ya. Generasi Y, Pak. Ya, generasi Y. Jadi saya ini generasi X. Udah lebih kali ya. Oh, masih kelihatan muda, Pak. Kelihatan muda lah, Pak. Iya. Nggak menolak tua, Pak. Jadi kita lihat bahwa memang ada perbedaan antara baby boomers, guru-guru yang masih usianya masih 40-an dengan usia yang 30-an, 20 itu memang berbeda Bapak Ibu sekalian. Nah, tetapi perbedaan itu kan bisa diatasi dengan semangat belajar yang tadi Handoko udah ngomong di depan kan. Prof. Fardiman juga kemarin sudah ngomong, kita tidak boleh berhenti belajar. Dan memang peserta kami kemarin ada yang tua, tapi mereka juga bisa kok semangat. Gitu. Ini masalah kemauan ya. Tetapi pertanyaan tadi dijawab banyak positifnya Pak. Dan orang tua senang jadinya. Karena anak-anak jadi aktif belajar. Bagi mereka yang tidak punya teknologi, bisa kita cetak. Jadi di Jawa Timur itu kita bikin workshopnya 2 versi Bu Siska. Versi menggunakan fasilitas yang sudah ada di internet, atau bikin sendiri tetapi pakai hard copy. Dan itu evaluasinya bagus Bu Siska. Jadi akhirnya keluar beragam macam permainan. Yang tadinya cuma niru Ludo, akhirnya jadi apa gitu. Kemudian ada cerita permainan Jawa dijadiin game belajar gitu. Nah, jadi akhirnya produk gamenya jadi banyak. Tapi detailnya besok deh nanti itu saya cuma mengatakan menjawab pertanyaan ini saja, tapi ya biar Anda Bapak Ibu guru jadi kepo gitu aja. Jadi biar tambah kepo gitu. Ya, nah, ada pertanyaan ya gimana Bu? Besok topik kita tentang itu juga kan Pak. Ya, jadi makanya saya nyenggol dikit aja. Nyenggol dikit ya buat besok. Oke. Besok. Nah, ada pertanyaan kemudian tentang kesehatan. Mungkin karena mata gitu ya.
Mungkin Bu Siska bisa jawab ini. Kalau terlalu banyak menggunakan teknologi kurang baik buat kesehatan. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Ya, kalau di laptopnya Acer ada yang namanya Blue Shield Screen ya. Jadi memang ada teknologi di mana mengurangi radiasi yang dikeluarkan oleh laptop. Dan itu kita sudah tidak hanya untuk anak-anak, tetapi juga untuk para orang dewasa pun itu juga sebetulnya memerlukan itu, karena memang setuju sekali itu radiasinya memang cukup besar. Makanya kita ada teknologi untuk meredam radiasi yang ada. Seperti itu Pak James. Ya, jadi teknologi Acer sudah mengantisipasi itu ya sebenarnya. Ya, betul Ya, sekali. memang kami sih sarankan kepada sekolah agar memberikan panduan kepada orang tua siswa. Kalau bisa, maaf ya, kalau bisa, jangan belajar menggunakan HP sebenarnya. Karena layarnya terlalu kecil. Ya, ini kalau bisa ya, memang yang terbaik adalah menggunakan laptop atau kalau tidak TV. Jadi HP-nya dikonek ke TV sehingga layarnya jadi besar. Cara ketiga yang kemarin saya sampaikan, menerapkan metode hybrid. Jadi diparuh, tapi ini kan kebijakan pemerintah ya. Jadi separuh di rumah, separuh di sekolah, gantian. Jadi tidak melulu menatap perangkat gitu ya, jadi yang membuat mata menjadi sakit gitu. Itu tidak ada solusi lain selain itu gitu. Jadi dikombinasi, kembali kepada guru juga dan pihak sekolah agar memberikan solusi, jangan semuanya daring. Memang kasihan anak-anak kalau tiap hari harus dipaksa daring. Itu jawaban saya Bapak Ibu sekalian. Terus berikutnya Pak Andoko, ada pertanyaan di Pak Andoko. Ya Pak James. Tentang etika anak ini, apakah pembelajaran menggunakan bagaimana agar murid tetap menanamkan sikap beretika yang baik ke gurunya dan menghindari sikap apatis. Silakan Pak Andoko. Ya. Jadi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak James gitu ya, terkait kategorisasi daripada generasi, jadi ada baby boomers, ada generasi X sampai generasi Z, dan sekarang ada generasi Alpha gitu. Kita itu harus melihat bahwa Bapak Ibu guru itu kan kebanyakan berada di generasi X gitu ya, bahkan ada yang agak lebih tua sedikit gitu ya. Kemudian peserta didik kita itu kan berada di generasi Z ya Pak, di mana mereka ini sudah sangat terbiasa sekali, bahkan ketika mereka masih digendong ibunya itu mereka sudah sudah banyak sekali perkembangan teknologi yang ada. Dan salah satunya adalah mereka juga sudah terbiasa berkomunikasi melalui media sosial, di mana media sosial ini kan kita tahu ya, di situ seringkali digambarkan sudah tidak ada lagi nih sekat-sekat antara senior dan junior itu. Itu kan juga menggambarkan kebebasan dalam hal berkomunikasi, dan ini kan seringkali berbeda halnya dengan budaya kita, yang budaya orang-orang Indonesia gitu ya. Dimana kalau dalam berkomunikasi ini kan kita juga masih sering menganjurkan untuk sopan santun. Bagaimana caranya? Pertama, kita tuh tidak mungkin nih Bapak Ibu kita menarik kembali peserta didik kita atau anak-anak kita itu untuk berada sesuai dengan zaman kita itu. Itu yang pertama. Jadi kita itu harus bisa menyelami dunia mereka terlebih dahulu. Untuk akhirnya kita itu ketika sudah bisa menyelami dunia mereka, kita juga bisa memberikan arahan-arahan seperti yang saya sampaikan di slide saya. Jadi guru itu di zaman sekarang bisa menjadi fasilitator, bisa menjadi mentor gitu ya, di mana kita juga harus memberikan contoh-contoh yang baik ini, khususnya dalam hal urusan etika ketika menggunakan media sosial. Kita juga harus memberikan pembelajaran juga nih Pak James terkait pemanfaatan teknologi. Kita juga harus memberikan dampak-dampak ketika kita menggunakan teknologi itu ya dalam arti kebablasan gitu Pak James. Kita mengumpat dan mengeluarkan kata-kata yang tidak mencerminkan sopan santun di media sosial atau menggunakan teknologi, itu ada dampak-dampaknya juga. Jadi itu nanti juga bisa menjadi sebuah pembelajaran juga bagi peserta didik kita dalam hal pemanfaatan teknologi. Ya, saya kemarin waktu diskusi di sesinya Bu Yesika,
karena saya tidak bisa sempat untuk berbicara. Saya sebenarnya kepingin juga menyampaikan bahwa ada sebuah contoh yang real antara guru dengan siswa ketika pembelajaran daring. Gurunya itu tidak memperhatikan chatnya. Jadi sang anak itu sudah chat sebenarnya. Memang ada aturan di sekolah tersebut jika siswa ditanya atau tidak menampilkan kamera videonya, itu berapa kali ditegur, maka dia akan di lock out gitu secara oleh gurunya gitu. Ini nih benar, ini kisah benar nih. Nah, sang anak ternyata sudah chat mau minta izin ke belakang. Ya, mungkin ke belakangnya karena pagi hari tidak bisa sebentar, tapi dia sudah chatting, permisi ibu, saya mohon izin ke toilet gitu. Sang gurunya manggil-manggil gitu. Lalu menegur, misalnya namanya Handoko, Handoko kameramu kok mati, ayo hidupin gitu. Itu berkali-kali akhirnya karena tidak dijawab, di lock out. Nah, ketika sang anak kembali, ternyata dia sudah di lock out oleh gurunya dan dia kecewa, menangis gitu. Nah, ini fakta contoh bahwa kadang guru sendiri belum paham kok, tidak menguasai lah netiquette gitu ya, bahwa di dalam komunikasi yang Bu Jessica bilang itu kan ada visual, verbal segala macam. Kalau di dalam dunia daring ada kamera, ada chat. Ingat loh, kita punya chatting di situ gitu. Nah, ketika kita membuat aturan, kita hanya terpaku pada apa yang kita lihat. Kita tidak melihat apa yang kita baca di bawah itu. Padahal ada notifikasi kan, ada merah, ada angka. Berarti jumlah orang bertanya itu berapa orang gitu. Atau siapa yang bertanya juga kelihatan. Nah, kadang guru mungkin karena terlalu fokus pada kamera, tidak membaca chat, atau mungkin chatnya kebanyakan scrollnya ke atas, kebanyakan kelewat gitu, tetapi dia berupaya menegakkan aturan. Nah, saya melihat pelajaran etika yang baik juga, mohon maaf ya, kita guru juga untuk pembelajaran secara daring belum semua menguasai. Satu hal yang menarik, cuman yang bagus itu adalah sudah terbiasa sekarang matikan mic. Itu aja. Tapi yang lain-lain belum. Jadi pertanyaan Bapak siapa tadi itu atau Ibu tadi bahwa kadang mohon maaf kita guru juga harus menguasai netiquette, ya. Etika berinternet gitu, etika pembelajaran daring juga harus dikuasai sebenarnya. Dan itu juga ada mungkin perlu sesi khusus ya Bu Siska ya, kita bikin kali ya Bu Siska ya, bagaimana pembelajaran secara daring berjalan secara baik, beretika gitu. Nah, tapi untuk guru, jadi hati-hati Bapak Ibu guru, kadang anak-anak lebih beretika loh. Jangan kadang orang guru banyak berpikiran negatif ya. Ini gini karena merasa guru saya paling tahu gitu. Padahal sebenarnya anak sudah belajar ya. Tadi Pak Andoko udah bilang, anak-anak Gen Z ini kadang malah sudah tahu etika di internet. Gurunya yang nggak tahu. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Ini banyak hal kasus-kasus seperti itu. Baik, Bu Siska ada yang nanya lagi nih, banyak yang nanya Bu Siska. Iya, silakan. Kita udah lihat tuh, gimana tuh Bu cara dapat esernya? Oke. Terus ada yang nanya yang di Tanah Toraja, ada peserta kita loh dari Tanah Toraja. Iya. Service centernya jauh amat gitu, dia harus ke Makassar. Iya. Gimana dong? Iya. Ini yang tadi saya udah dijawab tuh. Sebetulnya tim saya di dalam ini banyak dan harusnya udah bantu jawab ya. Jadi kalau untuk misalnya penawaran khusus tadi di salah satu presentasi saya untuk Guraru kita akan segera buatkan satu namanya paket ownership program untuk membernya Guraru karena kita terlalu sayang nih sama membernya Guraru. Jadi kita pasti akan buat, tinggal ditunggu aja informasinya akan lewat Guraru. Kemudian tadi yang Tanah Toraja saya sudah jawab, mungkin bisa langsung dicek di konteks di call centernya kita, nanti tinggal ditanyakan terdekatnya di mana, di 1.500-155 itu kontak senternya kontak senternya Acer Indonesia. Atau kalau informasi sebenarnya bisa juga dijangkau dengan WhatsApp,
tinggal diklik aja di website Acer Indonesia. Websitenya alamatnya di acerid.com. Nah, di bawah itu ada tuh nomor telepon WhatsApp-nya, ada nomor telepon untuk kontak centernya. Silahkan, karena tadi kan di salah satu presentasi saya kan salah satu pilar yang kita yang kita cukup banggakan adalah after sale service-nya kita, di mana after sale service kita itu menjangkau seluruh Indonesia gitu kan, dan bahkan saking kita memang mengelola sendiri, tidak hanya kita menerima servis untuk produk Acer, tentunya produk Acer akan menjadi yang utama, tetapi perusahaan itu juga menerima bekerja sama dengan brand lain untuk membantu servis kita. Jadi saking dipercayanya tuh Pak sama brand lain seperti itu. Jadi moga-moga yang di Tanah Toraja tadi nanti bisa dapat pencerahan mana yang terdekat, karena pasti akan dicek mana yang mungkin paling dekat dengan Bapak yang tadi bertanya juga ke saya dan saya sudah bantu jawab. Karena harus naik bus jauh banget tuh. Pesawat mahal ya ke Makassar. Ke Makassar ya. Tanah Toraja ke Makassar dulu ya Pak James ya. Iya. Tapi sudah dijawab tuh tadi yang Bu Siska, alamat kontak Bapak Ibu lihat di kolom chatting ya. Ya. Timnya Bu Siska sudah menjawab. Ya. Nomor kontaknya. Ya, tim saya di belakang layar saya ini sudah bantu menjawab. Jadi kalau memang ada pertanyaan, monggo silahkan diklik di tombol Q&A. Nanti di situ Bapak perhatikan, Bapak Ibu perhatikan, tim saya juga banyak yang menjawab. Ada yang pengen jadi member Guraru nih tapi nggak bisa, itu juga udah dibantu teknisnya. Sebetulnya simple aja, buka aja guraru.org. Di sebelah kanan atas itu ada daftar. Nah, tinggal daftar di situ. Nanti kalau misalnya ada kesulitan atau apapun, ada email khusus yang memang untuk untuk pengelola adminnya Guraru di pengelola@guraru.org. Silahkan dikomunikasikan saja. Itu memang kita punya tim khusus untuk tim Guraru nih Pak. Di luar, jadi benar-benar ngerjainnya tim Guraru aja. Dan ternyata sudah peserta ada yang udah langsung daftar loh Bu Siska. Oh, puji Tuhan, terima kasih teman-teman sekalian. Dibantu sama Dita kayaknya. Jadi di kolom chat itu saya udah daftar. Ada yang itu pada lapor tuh. Iya, tim saya di belakang nih banyak nih Pak. Nih kelihatan nggak Pak? Di belakang saya banyak. Kalau saya kelihatan, kalau peserta nggak tahu kelihatan apa enggak itu. Iya, enggak sih, nggak kelihatan bohong deng. Tapi di belakang saya, belakang saya tim juga aktif menjawab. Silakan kalau mau ditanya juga silakan. Iya, silakan nanti timnya Bu Siska tolong di forward ya alamat tadi ke grupnya mereka, ke chattingnya peserta gitu. Jadi teman-teman bisa menjawab mencatat. Iya. Baik, sebelum pertanyaan selanjutnya, seperti biasa, kalau Prof. Wardiman masih mendengar, masih menonton, masih ada. Prof. Wardiman, ini profil Guru Pak Andoko ini dan apa yang sudah kita perbincangkan, Prof. Mungkin Prof. ada tanggapan singkat, Prof. Ya, bagus. Saya boleh komentar sedikit. Silahkan, Prof. Silakan, Pak. Nah, jadi ini kan barang baru. Baik yang Saudara Handoko, Siska, bagi saya barang baru, ya. Nah, jadi alangkah baiknya karena setelah ini kan biasanya kalau dapat pidato atau masukan baru, waktu senggang saya buka-buka begitu. Jadi kalau ada tertulis atau PowerPoint, alangkah baiknya. Mungkin kesukaran saya ini juga dialami oleh pemirsa yang lain. Pak James. Iya, biasa kita share, Prof. Habis ini, Prof. Oh, habis ini ya, oke. Nanti saya download. Ya, terima kasih banyak, Bu Siska dan Pak Andoko. Terima kasih banyak, Prof. Wardiman. Luar biasa atas support-nya. Sudah, Prof? Sudah. Masih. Iya. Ya, ini seperti sebenarnya lanjutan dari yang kemarin ya, Prof. Kita diskusi tentang bagaimana seharusnya guru beradaptasi di era normal ini kan. Nah, ternyata apa yang kita singgung di awal, sesinya ada di sini, Prof. Jadi ini sesi keempat ini memang testimoni lah, Prof. Testimoni seorang guru yang bernama Pak Andoko, guru sejarah
walaupun dia bukan guru komputer, tapi dia berasal dari generasi Y, generasi Y, tapi dia berupaya secara otodidak untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi tidak membosankan, memanfaatkan teknologi. Dan Bapak Ibu, apa yang Pak Andoko ceritakan itu nggak ada satupun yang dia beli. Jadi di grup chat itu ada yang nanya, softwarenya dari mana, kemana? Download aja di Play Store. Akses saja di internet. Jadi nanti Bapak Ibu ketika sudah mendapat materinya Pak Andoko, tadi di presentasi di slide sudah disebut ini websitenya apa. Jadi aplikasi ini ada di website, alamatnya ini dan segala macamnya gitu. Kemudian Among Us itu juga publik ya. Jadi Bapak Ibu silakan buka Among Us di Google juga dicari bisa. Silakan bisa bikin di sana. Nanti kalau sudah kepo banget, tadi saya sama Bu Siska sudah sepakat habis ini bikin web workshop. Jadi banyak sekali nih program kita nih, Prof. Hardiman. Pak Prof. Hardiman udah ngasih 4 PR kemarin. Itu ketambahan lagi. Jadi kita setahun ini habis dah. Webinar, workshop. Iya. Jadi nanti saya usul aja ke Bu Siska agar ada grup khusus. Saya nggak tahu jadi satu, terserah sih. Tetapi ada grup Guraru bersama PGRI. Karena kalau sama PGRI itu tidak bisa ngomong 50 orang, Bu Siska. Iya, Pak. Iya, kalau sama PGRI itu selalu ngomongnya di atas 500. Gitu. Mantap, iya Pak. Kita kalau di PGRI, terutama di bidang kami sama Prof. Eko, Smart Learning, dibuka seminar, webinar, workshop, dibatasi 50 orang. Itu omelannya itu udah habis-habis, Bu. Iya, itu Pak. WA itu ngomel-ngomel, Pak, Bapak mikir nggak anggota kita di sini berapa orang gitu. Gitu ya, Pak. Jadi kalau sama PGRI itu nggak bisa 50, 10, kagak bisa. Tetapi kami punya tim itu guru-guru yang seperti Pak Andoko itu kan sudah banyak, Bu Siska. Jadi mereka bisa menjadi pendamping, mereka juga bisa jadi kurator. Jadi game-game yang kita dibuat oleh peserta itu nanti biasanya kalau yang kemarin itu kita juga open ke guru kuratornya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, game pembelajaran yang Bapak Ibu buat kalau bersama-sama dengan kami nanti itu setelah diupload nanti ada yang kurasi, jadi ada yang dilihat nanti ini cocok apa enggak, bener apa enggak, sampai kepada polanya. Ini misalnya nih kita bikin game tapi alat permainannya dadu misalnya gitu. Nah, nanti Pak kurasinya bilang begini, ini kayaknya nggak cocok pakai dadu Bu, Pak gitu. Ini coba ganti dengan kartu misalnya gitu. Diginikan dan itu salah satu contoh termasuk kontennya. Ini kayaknya kontennya nggak mendidik Bu, tolong diganti lagi. Gitu. Ya, kita lakukan itu di Banyuwangi selama 2 minggu ini Bu. Jadi sama seperti Pak Andoko tahun lalu juga begitu. Jadi ada kuratornya, ada kurasi. Jadi jangan khawatir Bu Siska, kalau jumlahnya di atas 50, kalau kita mah maaf ya, terlalu kecil. Iya, Pak. Ngomel itu 50. Jadi ini metodenya memang metode semi private yang sekarang, tapi don't worry, kita berikutnya kan ada rencana Pak. Jadi nanti kita teruskan deh. Cuman karena gini, karena di chat sama di WA saya sudah ada yang ngomel. Kok cuma 50 sih Pak? Berarti saya sulit dong gitu. Nah, ini yang repot. Jadi karena ada yang sudah nanya, makanya saya tegaskan lagi. Tunggu tanggal mainnya. Benar. Tunggu tanggal mainnya. Jangan khawatir kalau sama PGRI itu pasti banyak kok yang bisa dijangkau ya. Dan biasanya kita tidak satu gelombang. Kalau nggak cukup, bikin lagi gelombang kedua. Betul. Terus pokoknya seperti Prof. Hardiman bilang, hati-hati kalau bicara ini jangan ngomong di Surabaya tok, ngomong ini di Jakarta tok, nggak boleh. Kita harus ngomong ini untuk guru seluruh Indonesia. Begitu ya Prof, kan kemarin Prof bilang kan, hati-hati ya, jangan loh cuman di situ-situ saja. Gitu. Makanya repot nih kalau ada Prof. Hardiman, kita ditegasnya salah ditegur, Pak James, dari segi marketing kan juga menguntungkan. Hanya 50 dengan 500 coba. Pastilah. Tadi saya sudah bantu. Saya sudah bantu clue-nya loh, Prof. Syaratnya harus anggota PGRI dan harus punya laptop Acer. Gitu. Jadi kita udah bantu ya, Prof ya.
Jangan khawatir Prof, jangan khawatir Pak James dan teman-teman sekalian, karena di Guraru kita mah aktif, kita mah setiap bulan pasti aja ada kegiatan. Jadi plus webinar seperti ini pun kita juga pengennya juga semakin sering semakin baik gitu ya. Intinya sekali lagi kita mesti sama-sama bahu-membahu lah ya untuk dunia pendidikan di Indonesia. Setuju Bu Siska, terima kasih sebelumnya. Jadi para Bapak Ibu yang sudah bertanya di kolom chat, jangan khawatir ya, pasti kebagian. Tapi ya daftar dulu di Guraru ya. Jadi yang ngikutin acara ini kita tahu itu ada di Guraru gitu. Jadi kita prioritaskan yang sudah ikut acara ini. Kalau ada workshop ini, Anda yang duluan maksudnya yang duluan akan diinformasi. Jangan sampai salah email. Biar emailnya tidak masuk atau tidak nyampe. Kalau perlu cek itu email, karena ada guru yang ternyata Bu Siska merasa nggak terima, padahal emailnya masuk ke spam. Gitu. Jadi mungkin karena email dari Acer kan ada kode-kode company gitu ya, jadi nggak tahu komputer dia tiba-tiba masuk ke spam. Jadi pastikan itu semua. Baik Bu, kita akan mengakhiri tapi masih ada waktu. Statement terakhir dari Pak Handoko, silakan. Ada catatan buat pesan buat teman-teman kita. Tidak semua kita harus jawab satu-satu ya, tapi similar aja. Tadi kan sudah menyeluruh, sudah terjawab harusnya. Tapi ada statement terakhir Pak Handoko, silakan. Ya, terima kasih Pak James. Jadi berkaitan dengan materi hari ini tentang pemanfaatan teknologi masa depan untuk proses pembelajaran. Seperti yang saya sampaikan di awal, saya memaklumi ya, jika tidak semua guru itu bisa mempelajari teknologi secara cepat, khususnya bagi Bapak Ibu guru yang berada di generasi yang seperti yang Pak James sebutkan tadi, generasi X gitu ya. Tetapi meskipun langkah kita itu tertatih-tatih dalam mengejar derasnya laju teknologi, tetapi percayalah bahwa di setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi tetap jangan menyerah, karena memang pada dasarnya guru itu adalah seorang pembelajar yang sejati gitu ya. Sampai sepanjang hayat pun kita tetap harus belajar. Karena memang sebelum kita memahamkan peserta didik kita juga harus paham terlebih dahulu. Seperti itu Pak James. Terima kasih Mas Handoko. Ya, terima kasih Pak James. Ya, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, kepada Prof. Wardiman, kepada Pak James, Pak Handoko, dan semua tim yang terlibat di sini, tim PGRI, tim Acer, dan sebagainya, yang sudah sama-sama mewujudkan acara hari ini. Acer akan selalu hadir dengan inovasi dan teknologi yang kita harapkan juga bisa menjadi enabler untuk dunia pendidikan yang pastinya. Seperti contohnya untuk produk tadi, seperti yang saya sampaikan, kita juga memikirkan bagaimana teknologi kita bisa membantu orang-orang yang takut matanya, anak-anak tadi yang anak-anak takut rusak, kita ada teknologi yang namanya Acer Blue Light Shield yang mengurangi emisi sinar biru ya. Jadi diredam supaya matanya tidak mudah rusak. Di samping itu Acer juga tidak hanya meluncurkan produk dan teknologinya, tetapi juga Acer punya penawaran-penawaran yang lebih komplit seperti di Acer for Education, di mana websitenya ada di acerforeducation.id, dan kemudian juga kemarin juga sudah dijelaskan salah satu inovasi terbaru adalah kerjasama Acer dengan sebuah LMS yang standar internasional dan dapat dihosting langsung dan dapat dilihat langsung di jelajahilmu.com. Jadi tidak akan berhenti di sini saja, Acer juga akan terus bekerja sama dengan Bapak Ibu sekalian untuk mewujudkan dunia pendidikan yang lebih baik melalui Guraru, dan juga tentunya kerjasama dengan pihak-pihak seperti PGRI tentunya untuk menjangkau lebih banyak lagi ya Pak James ya. Jadi tinggal ditunggu saja untuk acara-acara selanjutnya, dan
kita hanya bisa berharap bahwa apa yang kita sampaikan hari ini menjadi manfaat dan juga menjadi langkah yang konsisten untuk dunia pendidikan yang kita sama-sama cintai ini. Ya, terima kasih Bu Siska. Saya mengulang kembali materi sebelumnya, Bapak Ibu. Bapak Ibu di grup chat juga ada yang menanyakan Bu Siska bagaimana, masih ada yang menanyakan bagaimana mendapatkan teknologi Acer. Nah, saya ingatkan bahwa saat ini program Acer Future of Education, Acer for Education, Acer for Education memberikan program beli laptop gratis LMS. Kira-kira gitu ya bahasa sederhananya ya. Iya, jadi kalau Bapak Ibu orang tua yang ingin mendapatkan laptop bisa menghubungi sekolah agar pihak sekolah menghimpun data berapa banyak siswa orang tua yang menginginkan laptop tadi. Silakan sekolah menghubungi Acer Indonesia. Karena dengan demikian jika banyak minimal kemarin kalau nggak salah Mas Didit bilang 100 laptop itu sekolah akan mendapatkan LMS gratis, lisensi gratis selama 1 tahun. Gratis bukan hanya untuk guru, tapi juga untuk orang tuanya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin baru gabung hari ini, informasinya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi 3 sesi kemarin kita sudah menyinggung itu. Jadi ada program Acer for Education. Bapak Ibu silakan kontak Acer Indonesia. Bapak Ibu guru bisa kontak sesama orang tua untuk menghimpun jumlah, mungkin banyak yang kepingin orang tua dan guru dalam satu sekolah. Kalau pasti kesulitan lagi hubungi saya. Khususnya yang di Jawa Timur, silakan hubungi saya, nanti saya yang coba bantu Bapak Ibu ke Acer. Nah, nanti Pak Riko, nanti tolong dijawab ya Pak Riko, kalau misalnya Jawa Timur tidak per sekolah 100, tetapi per daerah misalnya gitu. Jadi mungkin tidak 100 Pak, mungkin 500, tetapi kalau dijangkepkan per sekolah nggak nyampe 500, nggak sampai 100. Jadi misalnya SMA-nya Pak Andoko ternyata cuma 20 orang. Nanti saya gabung sama SMA yang lain 20 orang, itu boleh nggak ya? Jadi per wilayah gitu. Ya ini pertanyaan baru kepikir sih, karena nyari 100 juga sulit. Tapi tadi chattingnya sudah ada tuh yang kepingin, Pak saya mau beli laptop buat anak saya gitu kan. Nah, coba hubungi orang tua yang lain, komite sekolah gitu. Kali bisa dapat 100 anak, silahkan dilaporkan ke Acer. Nah, itu syarat bagaimana mendapatkan notebook yang harga spesial plus value added-nya adalah pihak sekolah bisa menerapkan digital school. Nah, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Jarang-jarang lo bisa begini Bapak Ibu. Hanya Acer Indonesia yang bisa. Karena Acer adalah rohnya teacher. Kemarin Pak Prof Eko udah bilang, teacher itu kan ada Acer-nya. Jadi Acer itu memang rohnya guru gitu. Jadi slogan itu kayaknya perlu bikin stiker loh Bu. Benar, teacher gitu ya. Ide yang baik tuh. Good teacher is Acer. Jadi inget Prof Eko terus tuh ntar. Ya, karena teachernya ada Acer-nya gitu. Ya. Nah, ini program menarik Bapak Ibu. Kapan lagi gitu ya? Silakan menghubungi komite sekolah, gabung-gabung lah gitu. Sampai dapat jumlah yang pas. Ini kan juga strategi. Kemarin kita ngomong sama Prof Wardima, caranya biar dapat murah gimana? Ya carilah sponsor, gitu. Carilah gimana gitu kan? Hubungi bupatinya, hubungi. Yang di Kalimantan tuh gampang sebenarnya karena banyak perusahaan tambang. Ya, orang tuanya kan pasti ada di situ. Dikit-dikit lah bapaknya, juragannya gitu. Baik, sebelum menutup Bapak Ibu sekalian tinggal 10 menit saya menyampaikan prosedur dari acara ini. Jadi Bapak Ibu yang banyak bertanya, sertifikat acara ini nanti diberikan kepada Bapak Ibu setelah Bapak Ibu mengupload resume. Yang kedua, Bapak Ibu harus ikut semua sesi. Pak, saya ketinggalan satu sesi. Silahkan nonton ulang di YouTube channelnya Acer Indonesia. Pak, belum muncul di situ, tunggu saja. Pokoknya sampai uploadnya ada, baru diikuti. Nah, resumenya adalah
rangkuman dari sesi 1 sampai 5. Jadi Bapak Ibu ada yang mengirim resume per topik. Ya terima kasih, tapi bukan itu yang kita mau. Yang kita mau adalah Bapak Ibu cukup mengupload 1 kali saja, tetapi resumenya merupakan rangkuman dari 1 hingga topik ke-5. Absennya gimana? Absennya nggak ada, masih ada yang nanya absen. Absennya tidak ada Bapak Ibu. Jadi jangan bingung sama absen, karena Bapak Ibu sudah login ke acara ini, berarti Bapak Ibu sudah absen. Kami punya data, kami bahkan tahu Bapak Ibu guru yang masuk terus keluar lagi. Kita punya datanya. Jadi yang diberikan adalah peserta, yang sertifikat diberikan adalah peserta yang login dan hadir sampai selesai. Jadi kalau di data kami ada guru yang login jam 1 tapi logout jam 1.25. Nah, itu kita coret. Kita coret karena Bapak Ibu tidak mengikuti sepenuhnya. Demikian Bapak Ibu. Dan jangan lupa di dalam resume juga ada laporan singkat tentang rencana sekolah digital di tempat Bapak Ibu sekalian. Kalau ada planning, silakan dibuat planningnya. Terakhir, kita memberikan 20 goodie bag kepada peserta yang sudah register pertama kali, 20 orang pertama yang registrasi acara ini. Tapi jangan takut, masih ada lagi sesuai janji dengan Prof. Wardiman, masih ada goodie bag untuk mereka yang jauh, paling jauh ya. Kemarin Prof. Wardiman sudah ngingetin loh Bu Siska, kasihan yang jauh-jauh. Soalnya yang dilihat penerimanya kebanyakan ada di Jawa Timur. Ya ini juga ya Pak, yang minggu ini kayaknya timnya Bapak tuh ini memang luar biasa agresif. Orang Jawa Timur agresif, jangan main-main sama orang Jawa Timur. Prof, ini sesuai dengan masuknya siapa duluan dia dapat, soalnya benar-benar. Iya, karena di grup kami Bu sudah terbiasa guru-guru Jawa Timur itu memperhatikan grup. Karena kami dari awal pandemi sudah mengatakan, kalau Anda tidak menghapus keluar dari sini, Anda akan rugi. Jadi mereka kalau pengumuman apa aja, cepet langsung Bu daftar. Jadi kalau yang di sini mah sangat literate sama webinar. Cepet ya. Ya itu diprotes sama Prof. Wardiman kemarin, kok Jawa Timur semua. Nah makanya Prof. Wardiman usul kasih dong yang jauh-jauh. Jadi besok kayaknya goodie bag-nya khusus untuk yang jauh-jauh ya Bu Siska. Jadi bukan gitu, dipilih bukan ya. Yang 20 pertama, tapi nanti setelah di sesi tengah-tengah sesi tolong dicek. Kalau yang paling jauh, tadi Tanah Toraja gue pesen deh, kasihan kasih dong Tanah Toraja. Iya, sip, Tanah Toraja. Saya nggak enak sama Prof. Wardiman, nanti dimarahin saya kalau. Baik, Tanah Toraja dan yang jauh-jauh nanti kita tambahin deh door prize-nya. Yang jauh-jauh. Kalau perlu jangan 20, 50 gitu loh Bu. Pesertanya 200-an nih. Apa 400 Pak. 400-an nih, gila banyak banget. Iya. Tapi ini hanya saran loh. Nanti jangan nanti. Enggak. Saran yang baik. Tenang aja. Kita khawatir honor saya yang dipotong. Wah. Waduh. Enggak lah, pasti kita support Pak. Terima kasih ESR Indonesia. Ini membuat guru-guru cinta ESR Indonesia. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak J. Terima kasih Prof. Wardiman, terima kasih Mas Handoko, terima kasih. Ya, terima kasih Pak J. Bu Siska, terima kasih. Sama-sama. Semoga keponya hari ini tambah kepo lah pokoknya guru-guru ya. Pokoknya kita semangat aja. Jangan khawatir. ESR bersama Pak Geri di chapter yang baru nanti kita akan bikin gebrakan luar biasa. Terima kasih. Sampai ketemu di besok hari terakhir. Jangan lupa, jangan terlambat. Jangan sampai tidak dapat goodie bag. Yang jauh-jauh, daftar pertama masuk ya. Sampai ketemu. Selamat siang, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa. Salam sejahtera untuk keluarga dan teman-teman di sekolah. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore.